Oke, semangat pagi. Dengar dari sini aja. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini Agil ngomongnya agak bisik-bisik ya. Apa kabar semuanya? Sehat Mbak Agil. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Biar semangat dulu seperti biasa ya. Kita yel-yel dulu sahabat SHE. Siap berubah. Buma. Bisa. Harus bisa, pasti bisa. Aduh, ini kayaknya pada lemes banget sih, gitu ya. Kayaknya udah lama nggak ketemu di Jajaplix, jadinya lemes ya? Bukan ya, bukan karena itu ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya, seperti biasa mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, aman dan bahagia pastinya ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai yang malam ini yang bakalan seru banget dengan Coach D di sini ya. Sebelumnya saya mewakili dari tim Communication and Activity Development juga ingin mengucapkan turut berduka cita gitu ya, karena kemarin kita kehilangan sosok sahabat kita semua ya, almarhum Deddy Wibowo, yang juga sosok ini adalah merupakan tim communication-nya di SDJ, yang mana almarhum Deddy Wibowo adalah cukup sangat antusias ya ketika kita mengadakan Jajaplix. Beliaulah yang selalu mengkampanyekan gitu ya konten-konten positif yang memang diselenggarakan oleh Jajaplix ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baik. Kalau begitu, malam ini sepertinya sudah ngumpul sekitar 5 juta orang. Banyak sekali ya, rekor utama kita di Jajaplix malam ini ya. Semoga site-nya kumpul semua nih. Lati, ada nggak nih orang Lati di sini? Orang Lati? Bu Maners Lati? Nggak ada. Oke, dari Adaro, lanjut. Binungan. Binungan ada? Dari Binungan? Belum ada, ya. Dari SDJ? Suaranya mana SDJ? Ada Mbak. Iya, ada Caca, ada Lucia. Dari Kideko. Ada tepuk tangan. Dari Kideko. Ada Mbak Ayu. Ada Mbak Ayu, halo. Hadir Mbak. Mbak Ayu dan mantan Kideko ya. Ada dan mantan Kideko ya Mas Eri ya. Masih di Kideko. Calon Kideko Kideko ya. Oke, dari HO, mana suaranya HO? Yang udah 3 bulan nih. WH, putih-putih semua nih kayaknya. IBP, Mas Yudi, pengantin baru ini ada di sini ya. Oh iya, ada Mbak. Ngobar nih. Alhamdulillah. Iya, pengantin baru sudah gabung di sini ya. Dari Paguyuban, ada yang bergabung, Ibu Wuri. Halo Ibu Wuri. Halo Ibu Wuri ya. Halo katanya ya, cuma di mute gitu ya. Lupa kayaknya. Dan ada Mas Tudi nih, guest-nya, dan teman-teman yang dari outside organization, dari Buma. Selain Buma, selamat datang juga di Jajaplix ya. Oke, baik, hari ini kita bakal ngobras tentang citra diri zaman now ya, jarimu harimaumu. Kalau dulu peribahasanya adalah
mulutmu harimaumu hari gini ya, sekarang jari adalah harimau. Nah, beberapa waktu lalu gitu ya, saya memposting sebuah opini di laman Facebook saya ya, sekedar curhat sih, tapi malah mendapatkan sekitar 294 likes, dan itu likes terbanyak sebenarnya. Setelah sekian lama gitu ya, lumayan dapat like-nya gitu ya. Dan itu membuat saya berpikir ya, bahwa orang-orang yang like sebanyak ini nih gitu ya, orang-orang ini ada dua jenis tipe orang gitu ya. Yang pertama adalah orang yang kenal saya, tahu karakter saya ya, dan suka dengan konten yang saya posting. Itu adalah orang pertama. Orang kedua adalah orang yang tidak kenal sama saya sama sekali di Facebook, tidak tahu karakter saya ya, cuma tahu ini orang Buma gitu ya, tapi suka dengan kontennya gitu. Nah, dua hal ini saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa kenal atau tidak kenal seseorang gitu ya dengan diri kita gitu di Facebook, di sosial media, yang dilihat adalah apa? Kontennya. Nah, apa yang keluar dari postingan saya di sosial media itu yang mendapat orang menilai saya seperti apa. Nah, kebetulan gitu ya, postingan saya pada saat itu adalah mengenai case yang terjadi di Berau beberapa waktu lalu ya, di mana citra perusahaan atau branding yang dibangun oleh perusahaan selama bertahun-tahun bisa hancur gitu ya dalam hitungan detik karena perilaku orang yang tidak bertanggung jawab ya. Waktu itu postingan saya dikasih judul adalah reputasi diri sama dengan reputasi negara, perusahaan, lingkungan, keluarga, dan komunitas, dan sebagainya. Yang artinya citra diri pribadi ditunjukkan itu berpengaruh terhadap citra dari sektor yang berhubungan dengan kita, di sekeliling kita gitu ya. Nah, pernah dengar nggak nih teman-teman gitu ya, oh misalnya ada yang berbuat baik gitu ya, ada yang berbuat buruk gitu ya, oh yang nyolong motor ini anaknya si itu toh gitu kan, oh misalnya yang nyolong motor ini adalah anak kampung itu toh gitu ya. Jadi yang terkenal adalah embel-embelnya sebenarnya. Nah, hari ini ya kita kembali kedatangan maestro seorang passion coach gitu ya, yang bakal sharing mengenai how to be positive influencer sebenarnya gitu ya, yang dimulai dengan membentuk citra diri yang positif ya, bagaimana membentuk citra diri yang baik ya, dan bagaimana buat mereka yang menganggap bahwa citra diri itu nggak penting sebenarnya gitu ya, toh kita juga kerja di belakang layar gitu, nggak kelihatan gitu ya. Nah, langsung saja kita panggilkan Coach D. Halo Coach D. Halo, selamat malam semua. Hai. Apa kabar? Lagi baik. Bertemu lagi kita. Hari malam ini nggak terlalu kayak penyiar radio nih. Biasa kan heboh banget. Ya, yang sana. Biasanya sampai kayak gitu. Nggak boleh berisik ya. Aku disuruh keluar ya. Oke. Iya. Oke, silakan Coach D, saya serahkan panggungnya. Siap, panggungnya di sini aja gitu ya. Selamat malam semua teman-teman. Apa kabar? Ya harus selamat pagi tetap ya. Atau selamat malam nggak apa-apa. Selamat pagi atau malam lah. Apa kabar semua, sehat? Ya. Baik. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah. Ini semuanya saya lihat wajahnya berupa huruf ya malam ini ya. A, R, S, R, A, T. Baru tahu saya muka orang bisa terdiri dari 2 huruf rupanya. Nggak apa-apa, mungkin beberapa udah lagi nggak siap untuk menampilkan, beberapa nggak eksis, beberapa lagi di kamar mandi. Kita tetap lanjut aja. Oke, kita akan ngomong sedikit. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Agil juga soal yang namanya branding atau personal branding, atau bahasa Indonesianya citra diri ya Mbak Agil ya, betul ya? Betul. Waktu saya kecil Citra itu nama tempat perbelanjaan sih, jadi saya masih aneh nyebutnya Citra itu. Sama Jameson dulu. Yang tahu Jameson pasti usianya udah usia zaman kursus DOS, kayaknya seperti itu dulu. Ikut kursus DOS nggak kepake sekarang. Nah, jadi kita akan ngomongin soal branding. Tadi Mbak Agil udah bener banget soal itu. Ini semua hadir di sesi kita yang sebelumnya nggak ya, yang soal passion? Ada yang nggak hadir sebelumnya? Coach. Semua hadir? Nggak semuanya nih Coach. Nggak semua. Ya, yang ada siapa tadi? Ada suaranya? Mas siapa Jauhari. Saya hadir belakangannya aja sedikit. Oh, siap, sempat. Berarti kalau gitu. Oke, kalau gitu saya akan ini dulu sebentar paling perkenalan aja biar tahu nih siapa yang tiba-tiba muncul di layar teman-teman dengan jidat yang cukup berkilau, ini siapa gitu kan, biar jelas gitu. Pertama maaf kalau muka saya agak gelap dan jidatnya berkilau karena lampu depan saya lagi rusak, jadi lampunya sumbernya cuma dari atas. Oke, saya dari Dahlan, saya penulis sebetulnya beberapa buku, kebanyakan saya
bicara soal passion, betul, dan soal passionpreneurship, bagaimana kita mengembangkan minat kita menjadi sebuah profesi atau bisnis lah gitu, atau mengembangkan passion dalam profesi kita. Nah, dalam proses itu saya juga entrepreneur, di mana salah satunya dari 2 perusahaan saya, satu training, satu lagi adalah digital marketing atau content marketing. Kita ngomongin soal branding, soal membentuk citra diri, membentuk gue itu siapa, istilahnya kayak gitulah, kasarnya gitu, membentuk gue itu siapa gitu. Dan ini sebagai penulis buku sesuatu yang saya sadari dari cukup awal. Waktu SMA saya udah SMP kayaknya malah. Saya sempat mikir soal kalau suatu hari anak SMP nih, bayangin ya teman-teman ya. Saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Karena kalau lihat mukanya usianya mirip-mirip. Nggak ada mukanya. Jadi waktu feeling aja gitu, kurang lebih gitu. Jadi anak SMP sebelum tahu mau jadi penulis sudah mikir, kalau one day saya dimintain tanda tangan sama orang, saya berarti harus punya tanda tangan yang kebaca. Oh, anak SMP tuh. Jadi pada saat itu saya bikin tanda tangan kedua. Jadi tanda tangan buat saya, kalau ada yang sekarang saya pakai buat penulis, kalau ada book signing saya pakai tanda tangan itu, dan tanda tangan KTP atau akta beda lagi gitu. Jadi saya mikirin itu sudah sejak dulu sebelum saya bahkan tahu dunia sekarang seperti apa. Sekarang ternyata betul-betul dunia melihat kita dari yang tadi bahasa bagi citra atau pencitraan lah, branding gitu ya, branding dari brand kita. Nah, ini yang saya mau share malam ini. Sebetulnya apa sih brand itu, apa branding, apa pentingnya personal branding, dan kenapa kita harus sekarang itu aware bahwa nggak ada pilihan. Kita tuh setiap saat membentuk image kita atau citra kita atau branding kita. Nggak peduli apakah kita siswa, apakah kita anak SMP, anak SMA, YouTuber, ataupun cuma karyawan di balik meja atau di luar meja gimana ceritanya? Di atas meja, di luar kantor, kerjaan di site atau apapun, kita sebetulnya setiap saat memancarkan citra. Kita sebetulnya setiap saat dijudge sama orang, kasarnya kayak gitu. Oke, saya akan share saya akan share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Kita akan bahas soal topik malam ini lah. Jadi kita bahas personal brand kita dan memahami kenapa sampai menurut Mbak Agil tadi kalimatnya adalah jari kita bisa jadi harimau kita. Harimau di sini kan artinya bisa jadi kekuatan kita atau yang bakal makan kita mentah-mentah. Oke, pertama jangan lupa nanti kalau misalnya teman-teman sudah keluar dari sini, tolong follow Instagram sama YouTube dari enggak bercanda. Tapi itu bagian dari prosesnya gitu ya. Follow guys gitu kan istilahnya ya. Kayak ponakan anak-anak kecil sekarang. Sudah. Oh sudah, cepat sekali, luar biasa. Coba kalau yang lain secepat itu pasti keren. Anyway, kita lanjutkan. Jadi pertama kita ngomong brand dulu deh, soal katanya sendiri. Kalau kita ngomongin brand, banyak orang biasa mikirnya logo yang ada di handphone. Ini misalnya brand. Gitu. Kemudian ini misalnya gue kayak di endorse banget ya, brand misalnya seperti itu. Dan sebagainya. Ada di baju? Enggak ada. Dan color saya ada brand juga sebentar. Nah, gitu. Jadi orang mikirnya, saya kalau serius kelamaan gatel teman-teman, jadi maaf ya. Semua hal yang kita bayangin kalau kita disebut kata brand, kita mikirnya adalah merek, bisnis, that's it gitu. Padahal sekarang terutama nggak terbatas sih seperti itu. Kita coba ngerti brand dulu ya sebagai sebuah kata. Misalnya teman-teman ketemu dengan orang baru sekarang agak susah ya. Kita jarang keluar rumah soalnya. Tapi semua WiFi ya, semua WiFi ini ya. Atau ada yang masih sering keluar rumah? Masih masuk. Masih ngedip-ngedipin orang di mall nggak, Mas? Siapa tuh tadi suaranya? Masih kalau lewat. Oh, masih. Tipenya cowok yang seperti apa? Kita kan nggak boleh menghakimi. Nomor 1 cinta, jenis kelamin nomor 2. Anyway, jadi pas ketemu orang baru, baik itu di mall, di kantor, lagi meeting atau apa, kemudian atau di pesta lah. Atau bahkan di Bigo lah kalau online pun gitu, di TikTok misalnya, dan kemudian bertegur sapanya, hai gitu, gue Dedi, Anda siapa ya, kamu siapa ya gitu.
Kita jawabnya apa? Misalnya tadi sorry Mas, tadi suaranya Mas siapa ya? Saya nggak bisa ngelihat nama orang ini. Jauhari, cuma itu yang gue ingat namanya. Kok jadi nama saya dipanggil Mas Dedi? Abis tadi itu yang disebut sama Mbak Agil, yang lain kan singkatan-singkatan namanya JS, AR, AT, jadi nggak tahu saya. Saya kan orang gimana? Tadi padahal saya mau nanya itu Bigo apaan sih? Alala. Bigo itu semacam apa ya? Saya nggak tahu, saya juga kurang tahu. Coba tanya yang lain deh, Mas Tudi atau misalnya atau Mas Yudi kayaknya tahu. Mas Yudi Pratama kayaknya langganan itu. Mas Yudi itu kayaknya langganan. Saya cuma denger aja Mas, nggak gitu tahu apa itu. Jadi udah pensiun. Oh, udah pensiun. Sudah nggak Bigo sekarang Mas Yudi ya, pindahnya ke Tinder. Oh iya kan Mas Yudi, udah pensiun kan? Jadi ketika kenalan gitu, yang disebutkan apa Mas Jauhari? Nama, kemudian misalnya saya kenal sama Mas Jauhari nih. Halo, Mas, saya Dedi. Mas siapa namanya Mas? Jauhari. Oh, dari mana Mas? Saya Jauhari, tinggal di Balikpapan. Oke. Balikpapan. Kerjanya apa? Mekanik Mas, mekanik di Buma. Okay. Oh, mekanik di Buma. Buma itu apa? Misalnya. Buma adalah, waduh panjang ini. Oh, jadi ketika ketemu orang pasti akan serangkaian pertanyaan di mana tujuannya kita saling mengenal satu sama lain. Kurang lebih gitu, betul ya? Kita orang itu pengen tahu tentang kita dan kita pengen tahu tentang dia. Bahkan sejak proses awal ini aja kita udah ngebentuk image sebetulnya. Ketika kita salaman sama orang, misalnya Mbak Ibu Sri Rahayu misalnya, Ibu Sri. Saya baca nama aja deh yang kelihatan sama mata saya. Ibu Sri pernah dideketin sales nggak, Bu Sri? Oke, kalau gitu saya skip. Bu Friska? Bu Friska? Kayaknya. Iya. Panggil Mbak panggil Oh, Mbak. Mbak. Oke. Mbak. Betul, kalau Mbak langsung nyaut luar biasa. Mbak Friska Harus Mbak. Harus Mbak. Pernah dideketin sales? Orang sales MLM misalnya atau apa? Pernah. Atau insurance atau sales apapun pernah ya? Terus, Pernah. Yang cowok kalau dia ngajak salaman, dia salamannya suka keras, pernah? Iya. Yang saya nyebutnya pakai salaman penghancur tulang, wah gitu, sampai tangan sakit gitu, pernah ya? Enggak sih, enggak kalau sampai sakit kayak gitu enggak pernah sih, Mas. Oke, tapi pernah kerasa mereka salamannya keras gitu kan? Kenapa mereka melakukan itu kira-kira? Modus. Kalau aku mikirnya modus. Oke, modusnya apa? Ya namanya kadang kan gini kan, kalau lawan jenis itu kan biar meyakinkan gitu ketika digenggam gitu. Aduh, oke. Meyakinkan dan digenggam. Setelah digenggam salaman, jarinya pakai gini-gini nggak? Digerak-gerakin gini nggak di dalam salaman? Enggak ya? Kalau gitu modus banget kalau sampai kayak gitu. Oke. Dia mencoba memberi kesan meyakinkan, kurang lebih gitu ya? Iya, benar. Itu adalah pesan atau kesan yang didapatkan sama Mbak Friska ketika bahkan sejak salaman pun, betul ya? Oke. Berarti yang kita sebut dengan citra atau pencitraan atau brand itu sudah dimulai bahkan dari salaman sebetulnya. Ketika kita kenalan sama orang, ketika kita memperkenalkan nama, saya ini, saya Anu, kerja di sini, saya melakukan ini, dari cara ngomong secara nggak sengaja, kita udah mempresentasikan diri kita. Itu adalah salah satu elemen dari branding atau pencitraan sebetulnya. Jadi kalau kita ngomongin brand atau citra diri atau citra pencitraan apapun, itu nggak ada pilihan teman-teman sebetulnya. Bukan yang saya sebetulnya nggak perlu sih bikin proses pencitraan, gue nggak perlu sih branding, gue kayaknya nggak perlu citra diri deh gitu. Salah, kita nggak punya pilihan, kita sudah punya citra diri. Itu yang harus kita tahu. Kita sudah punya brand. Semua organisasi, semua orang, semua individu itu sudah punya brand, sudah punya citra diri. Baik dia sadari atau tidak, baik dia bangun sengaja atau nggak sengaja. Ini yang harus kita aware dulu. Siapapun kita, orang lain punya persepsi tertentu tentang kita. Itu adalah citra mereka tentang kita. Jadi misalnya
Saya baru 2 kali nih ketemu Mbak Agil nih. Setiap kali ketemu orangnya selalu seperti itu kan. Kayaknya santai, ketawa-ketawa, terus ramah, tapi on time, apa. Semua elemen yang saya dapat ketika saya ketemu Doski. Soalnya mau ngomong beliau kejauhan Mbak Agil, mau ngomong dia takut gak sopan, jadi Doski aja deh. Adinda, sejak saya ketemu Adinda Agil. Adinda, kayaknya mudaan saya deh, Kakanda. Jadi Mbak Agil, itu saya sudah mengumpulkan image persepsi tertentu tentang sosok Mbak Agil. Itu adalah citra Mbak Agil buat saya. Benar atau enggak? Nggak tahu. Apakah sengaja dibentuk begitu sama Mbak Agil atau enggak? Nggak tahu. Apakah memang itu yang kemudian diinginkan atau enggak? Nggak tahu juga. Disengaja atau enggak kita nggak tahu. Tapi kumpulan elemen itu sudah jadi citranya Mbak Agil buat saya. Misalnya saya kepo, saya apa istilahnya Mbak Agil? Saya stalking. Maksudnya bukan stalking celana itu stalking bukan ya, stalking kaki itu bukan. Jala-jala dong. Tapi stalking ngefollow diem-diem nih. Mbak Agil saya follow karena saya kepo banget. Ini orang kayaknya fun nih buat jadi kolaborasi YouTube sama gue, misalnya kayak gitu kan. Akhirnya saya stalking dia. Saya cari namanya di YouTube. Gak ada. Misalnya gitu ya, di Facebook. Oke, lihat post-postnya. Saya baca semua postnya. Ternyata dia pernah ngupload foto mantan 3 kali, misalnya kayak gitu, pernah foto makanan, pernah ngepost tentang apa, saya baca, oke, kemudian saya Instagramnya, saya lihat lagi, foto saya post dan sebagainya. Semua elemen itu ngebentuk bayangan saya tentang Mbak Agil. Disengaja atau enggak, saya nggak tahu, tapi itulah image Doski versi saya. Ini adalah brand atau citra diri kita. Kebayang ya? Jadi teman-teman semua bukan bilang nggak mau bikin brand atau nggak perlu brand. Nggak ada pilihan. Kita semua punya sekarang gitu. Karena ada yang perubahan teknologi, sosial media atau media digital gitu. Jadi apa dong kalau gitu kita sebut brand atau citra diri atau pencitraan, proses, nggak enak, brand aja deh. Brand adalah persepsi berarti. Persepsi tentang seseorang, tentang sesuatu, tentang sebuah organisasi, di kepala orang lain. Aduh, sorry. Maaf. Ini ada penumpang gelap. Saya turunkan dulu sebentar. Oke. Jadi persepsi tentang kita, tentang sesuatu, tentang suatu objek, organisasi, perusahaan atau individu di kepala orang lain. Apakah persepsi ini cocok sama yang kita mau atau enggak? Nah, di situ challenge-nya. Di situ tantangannya, di situ situasinya. Jangan-jangan misalnya, saya mau menyapa tapi nggak mau Mas jauh hari lagi, bosen lah. Saya mau coba menyapa Mbak Claudie B. Ada Claudie A atau Claudie C mungkin? Nggak ada ya? Itu saudara saya. Oh oke. Saya anak tengah, makanya B. Anak tengah, jadi Claudie B. Luar biasa. Saya pernah punya teman namanya April. Saya udah tahu pasti langsung ulang tahunnya pasti Februari. Jadi saya kira Juni. Luar biasa. Jadi Mbak Claudie B, salamnya buat Claudie A ya. Oh ya. Menurut Mbak Claudie, image dirinya Mbak Claudie apa? Saya ya. Citra dirinya nih. Sebutkan 5 kata tentang Mbak Claudie yang menurut Mbak Claudie itu adalah diri Mbak Claudie. 5 kata? Misalnya kalau saya ngaco, kocak, gitu misalnya gitu, passion, pokoknya menurut saya menggambarkan diri saya. Oh ya. Oke. Saya konyol. Oke. Terus apa ya? Kok susah ya menilai diri sendiri ya? Konyol. Ini apa namanya? Moody. Terus sudah gitu Playgirl bukan? Oh, saya playgirl berarti mainin cewek, gimana maksudnya? Tanya Mas Jauhari, beliau lebih tahu itu Mas Jauhari. Coba yang lain dulu. Terus 2, terus yang ketiga? Baru dua ya. Tadi saya apa aja ya tadi? Konyol, Budi. Kalau dari pandangan orang lain boleh ya berarti? Enggak, saya pengen tahu dari Mbak Claudie dulu.
Oh, pengen tahu dari diri saya dulu. Terus penuh pertimbangan. Oke. Tapi di satu sisi juga spontan. Oke. Kemudian bukan orang yang well planned. Bukan yang well planned. Oke. Ya, jadi kalau gitu lebih teman yang rekan kerja yang sering kerja sama Mbak Claudi di sini siapa? ada, kebetulan ada Agil, ada Lintang. Oke. Kalau gitu saya mau menyapa Mbak Lintang ya. You. Iya, oke. Mbak Lintang, Mbak Claudi, apakah apa 5 kata yang Mbak Lintang pakai buat menggambarkan Mbak Claudi? Lively. Oke. Talkative. Oke. Kalau kebanyakan mikir, saya setuju sih, itu juga sama. Oke, nggak apa-apa. Kalau sama memang sama. Oke, kebanyakan mikir. Terus apa? Spontan. Spontan. Setuju. Setuju. Pelupa. Sama kayak Pelupa. saya. Oh iya. Oke. Nah, berarti 5 kata Mbak Claudi tentang dirinya sama 5 kata tentang Mbak Claudi dari Mbak Lintang, ada yang sama, ada yang berbeda. Betul ya? Ada yang sama, ada yang beda. Ini adalah yang kita masuk tadi kita bahas tentang persepsinya. Kita di kepala kita seperti apa sama yang ditangkap sama orang lain belum tentu sama. Kita pengennya orang menangkap kesan yang kita inginkan dia tangkap tentang kita. Itu adalah prosesnya. Itu adalah yang kita sebut sebagai brand atau branding, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya, betul ternyata Mbak Claudi sudah ada image, sudah ada brand, sudah ada citra dirinya. Padahal kan Mbak Claudi nggak pernah secara khusus untuk bikin kampanye kan Mbak Claudi ya? Bahwa belum pasang iklan gitu bahwa Claudi apa tadi spontan gitu kan belum pernah kan ya. Nggak pernah bikin banner di itunya kan Claudi spontan dan lively gitu nggak pernah kan kayak gitu ya. Belum ngurus izinnya susah soalnya kayaknya. Kenapa? Ngurus izinnya kalau bikin banner susah kayaknya tuh pasang pinggir jalan. Oke. Berarti belum ada effort real untuk membentuk brand pun orang lain sudah nangkap ternyata citra tentang kita. Kembali ke poin yang tadi. Kita nggak punya pilihan. Kita selalu memancarkan sebuah citra, selalu memancarkan brand kita kepada orang lain. Persepsi orang lain tentang kita adalah brand kita. Jadi kalau nggak ada pilihan anyway, ya harus kita bentuk berarti. Apa fungsinya brand? Kalau untuk bisnis sudah cukup jelas. Yang paling jelas misalnya kan diantaranya seperti ini gitu ya. Jadi cup kopi yang sama tanpa brand bisa cuma $1 dikasih logo doang. Yang paling kerasa adalah Apple. Benda yang sama bisa berharga ratusan kali lipat cuma karena ada gambar apel kegigit. Misalnya seperti itu. Itu kekuatan brand. So, ketika kita ngomongin ini sekarang, brand berarti sekali lagi bukan logo. Mbak Claudi punya logo nggak? Nggak punya. Punya warna ini, warna yang paling jelas menggambarkan diri, warna temanya Claudi B? Warna favorit maksudnya? Bukan favorit, tapi warna yang menjadi citra. Oh, maksudnya kalau diibaratkan warna, saya warna apa gitu kali ya? Bukan juga? Bukan, tapi warna yang menggambarkan image-nya Mbak Claudi. Misalnya, belum ada ya? Belum ada juga ya? Oke. Iya, kepikirannya sih biru ya, tapi mungkin karena saya suka warna biru kan, gitu. Oke, kita cek. Mbak Lintang, kalau Mbak Claudi kita kita pilih warna yang menggambarkan Mbak Claudi, kata Mbak Lintang selama ini apa? Dari experience biru setuju sih. Biru, berarti pas kayak gitu. Jadi ketika kita ngomongin brand dan citra, bukan cuma soal logo, tapi semua itu memang adalah elemen penting dalam sebuah branding, tapi bukan itu brandnya. Nggak perlu logo, nggak perlu banner, nggak perlu warna pilihan, nggak perlu apapun. Tapi persepsi orang atau yang dirasakan orang tentang kita. Nah, itu brand. Kalau gitu branding atau pencitraan itu apa? Simple, prosesnya. Jadi kalau kita ngomongin tadi soal gimana brand adalah bagaimana sebuah citra terbentuk di kepala orang lain dalam bentuk persepsi, branding adalah proses menanamkan si persepsi itu
ke kepala orang lain. Kenapa kita selalu menganggap brand itu adalah perusahaan? Karena selama ini kita nggak pernah betul-betul bisa, nggak ada wadah untuk kita orang individu mengembangkan brand secara alami atau secara natural dengan biaya yang masuk akal. Karena zaman dulu selalu lewat media, dan media massa itu mahal. Lewat TV misalnya, lewat koran misalnya. Setiap kali orang melakukan proses branding, mereka pasti pakai media massa yang mahal. Media massa yang harus keluar duit. Buat apa kita karyawan, pengusaha kecil, profesional independen atau apapun melakukan itu zaman dulu? Nggak ada gunanya, nggak worth it untuk keluar duit jutaan cuma buat dia di dahlan dikenal sebagai orang yang selalu pakai baju kotak-kotak merah misalnya kayak gitu. Itu sebabnya kita selalu mengkaitkan yang namanya brand dengan apa istilahnya? Dengan media, dengan perusahaan besar. Tapi kan sekarang itu udah beda tuh. Sekarang itu kan udah berubah. Sekarang situasinya udah nggak sama lagi. Kita ngomongin personal branding. Personal branding jadi penting. Kenapa? Sorry, saya belum mau sini. Karena ada ini, sosial media. Semua sosial media tuh menjembatani, kalau saya boleh gambarkan sebentar sini, nggak usah. Menjembatani antara diri kita dengan pasar kita atau follower kita atau pembaca kita, antara kita sama penikmat hobi kita. Misalnya ya, Mas Jauhari hobinya apa, Mas Jauhari? Menghilang. Kali lagi buka Bigo saya curiganya ini. Oke, jadi Mas Yudi online nggak? Mas Yudi masih nyimak? Oke, siap. Mic-nya nyala. Loh, mic-nya mati lagi. Gimana Mas? Gimana? Mas Yudi, sosial media favorit atau yang dipakai apa? Baju. Hah? Warna abu-abu Mas. Bukan sosial media Mas. Oh, sosial media. Ini pasti sosial media favorit yang sering dipakai apa? Nggak sering-sering amat sih Mas, semua Mas. Oke. Tapi ada yang cukup rutin dipakai? IG lah, IG. IG, oke. IG suka dipakai. Berapa sering biasanya pakai IG? IG dipakai buat nginfoin orang aja sih. Buat nginfoin orang, maksudnya kalau ngasih pengumuman, ngasih informasi. Iya ya Mas, buat stalking mantan Mas. Nah iya, buat stalking mantan. Mantannya ada di ruangan ini enggak? Oke. Stalking mantannya jala-jala warna hitam atau merah? Nah, jadi oke, make IG. Apalagi selain itu? YouTube suka nonton? Suka nonton YouTube. Oke. Jadi yang di-follow di YouTube secara khusus ada? Ada. Siapa? Yang rutin itu Mas. Mardigu Mas. Siapa? Mardigu. Oh, oke. Bukan Atta Halilintar ya? Oh, bukan. Oh, saya kira fans beratnya Atta. Bukan ya ternyata ya? Ya. Jadi, oke. Berarti kalau lagi pengen, hobinya apa? Hobinya main futsal. Main futsal. Suka nge-googling soal futsal atau baca artikel soal futsal atau olahraga? Bola sih Mas, Bola. Suka baca berita bola? Suka. Suka googling soal berita bola terbaru? Suka. Ada sosial media tentang bola yang biasa diikuti? YouTube aja Mas. YouTube-nya, channel apa biasanya yang suka ditonton? Masih football. Oke. Tentang bola itu tadi ya? Nah, ya, betul. Itu dengan adanya new media, sosial media, YouTube dan yang lainnya, kita membentuk suatu habit baru. Mas Yudi sebagai penggemar bola atau futsal, jadi apa-apa kalau dia pengen tahu tentang hobi dia googling. Dia lihat YouTube, dia cari konten yang dia pengen tonton, dia cari di IG. Kemudian dalam proses dia googling, dia menemukan tokoh atau orang atau berita konten yang belum pernah sebetulnya dia temukan sebelumnya. Kurang lebih gitu ya Mas Yudi ya, kadang-kadang ya.
ketemu orang yang suka ngomongin bola dan sebelumnya belum pernah ketemu. Dan karena cocok dengan kontennya, jadi diikuti. New media membawa habit baru. Sampai misalnya ini handphone, sampai ke bawah-bawah ke toilet. Jadi saking nyaman, bukan nyaman ya. Saking orang udah biasanya dengan benda ini sehingga dia bawa ke toilet. Kayak ponakan saya tuh, dia mau ke toilet kan, dia sampai yang aduh gitu, tunggu gak gerak-gerak, aduh kenapa kak, mau ke toilet, kata dia gitu. Ya udah ke toilet aja, kosong kok gitu, nggak ada orang. Enggak, tapi nanggung apa? Ini masih 98%, dikit lagi gitu, biar dia bawanya aman. Udah 100%, ya ampun gitu. Jadi habit baru ini membuat orang apa-apa googling. Dan karena googling, HP selalu di tangan, kita akan selalu menemukan hal baru. Orang dengan konten baru. Jangan sangka orang nggak bisa search post kita. Itu adalah kesalahan terbesar dalam sosial media. Kalau Anda pernah ngomong sekali aja soal Jokowi, misalnya, itu sudah tercatat di internet dengan abadi. Jejak digitalnya akan selalu ada. Orang selalu akan bisa menemukan itu. Orang yang lebih pintar lagi, bahkan setelah Anda hapus, masih bisa menggali lagi, karena dia selalu disimpan. Data jejak digital itu selalu disimpan. Jadi, kita ketika post sesuatu di sosial media, itu akan terbaca oleh orang lain. Dan itu akan membentuk image kita. Oke, kita lanjut dulu sebentar, saya kasih tahu dulu. Jadi, ini, sosial media platform ini sebetulnya buat kita sekarang harus kita sadari itu adalah branding platform. Jadi gimana kita ngebentuk image kita dan gimana kita membuat diri kita lebih terlihat lebih cocok dengan atau menampilkan diri kita ke orang lain. Bagaimana kita menampilkan apa yang kita ingin orang lihat kepada orang lain. Di sini ada yang punya sangat aktif sosial media misalnya? Siapa yang merasa paling aktif? Mbak Agil? Aku. Sosial medianya apa Mbak Agil? Ada Agilia Story dan sosial medianya kantor, Mas Dedi. Oke. Apa, IG? Twitter? IG, Instagram. Lebih aktif di Instagram sama Facebook. Oke, lebih aktif di Instagram dan Facebook ya? Ya. Oke, biasa yang di-post apa kalau di yang pribadi? Kalau Agilia yang pribadi, nggak ada konten kalendernya sih. Kalau lagi pas by mood aja baru posting. Oke. Biasanya apa yang di-posting? Biasanya anak. Coba 5 posting terakhir. 5 posting terakhir misalnya. Sharing tentang anak, udah gitu tentang activity reuni SMA, terus tentang Lebaran yang kemarin. Apalagi ya? Oh, tentang kegiatan sekarang gitu ya, work from home. Oke. Ya, sama kemarin tentang In Memoriam Sahabat. In Memoriam Sahabat. Berarti ketika orang nge-stalking Mbak Agil, misalnya yang tadi dilakukan Mas Yudi ke mantannya tadi, yang akan terlihat adalah bahwa Mbak Agil adalah orang yang memang kontennya atau tipenya membentuk atau berputar di sekitar family dan work gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Apa yang saya bisa tahu lebih jauh tentang brandnya Mbak Agil? Saya nggak bisa tahu lebih jauh lagi dari itu karena memang yang di-post adalah itu kalau dari sosial medianya. Pernah nge-like post-post lain? Post yang misalnya tentang politik atau sport atau teknologi atau nge-regram? Pernah. Pernah. Apa biasanya di-regram atau di-retweet? Atau di-like? Oh, kalau repost jarang, tapi kalau nge-like banyak. Aku ngikutin hashtag sih. Hashtag itu kan ada remote working sama satu lagi culture working gitu. Itu kadang-kadang aku suka nge-like by hashtag itu. Ketika saya kemudian melihat Mbak Agil aktif di area itu, yang saya simpulkan misalnya adalah ini orang yang memang fokus di kerja nih. Gitu kan, lebih kayak gitu. Karena itu yang dia bahas terus. Dia post keluarga, dia post kerjaan, dia post kantor, yang dia like pun post-post tentang remote co-working atau remote working dan sebagainya. Itu adalah image yang terbentuk, baik disengaja ataupun nggak disengaja dari satu sosial media, apalagi kalau banyak. Jadi gimana kita ngebentuk image dan gimana kita memastikan orang menangkap image kita sesuai misalnya, itu adalah hal yang perlu di-build lama. Kalau saya boleh share sedikit, dulu itu pertama kali saya mencoba build, saya kalau ngomong sama tim saya kayak narsis teman-teman ya, saya nyebut diri saya, oke, Dedi Dahlan bulan ini mau ngapain ya gitu.
Jadi kayak orang narsis yang menyebut diri dengan nama ketiga gitu, dengan sudut pandang orang ketiga. Dede Dahlan bulan ini ngapain? Dede Dahlan jadwalnya gimana? Dede Dahlannya gimana gitu. Sebetulnya bukan karena narsis, walaupun iya, hashtag narsis itu perlu. Jadi bukan karena itu, tapi lebih ke saya memandang Dede Dahlan sebagai sebuah brand. Sebuah brand yang memang harus ada plan, harus ada arah. Karena saya pengen orang lain menangkap hal yang sama. Ada yang tahu si Raditya Dika? Tahu, Mas. Tahu. Oke. Suka nonton stand up-nya ya? Suka nonton stand up-nya ya? Suka. Oke. Kira-kira Raditya Dika orangnya seperti apa? Mbak Romi misalnya. Wih, mic-nya nyala tapi nggak kedengeran suaranya. Wih, ada bunyi pintu kebuka kayak horor. Misalnya siapapun deh, Raditya Dika menurut teman-teman gimana orangnya? Dari yang sering ditonton. Kenapa? Siapa tadi? Lucu. Lucu, oke. Kemudian? Tadi ada yang jawab cerdas tadi. Terus Cerdas, oke. Analisa. Kenapa? Penaknya Lucu. penuh analisa. Penuh analisa, oke. Apalagi? Produktif, Mas, produktif. Produktif, oke. Apalagi? Lucu. Lucu dah. Satu lagi, satu kata lain lagi selain itu. Ada yang merasa dia seperti Rame nggak anaknya? Iya. Oke. Dika pernah tampil sama saya barengan di acara stand up Bandung Night. Waktu itu bukan di Bandung Night-nya, tapi ketika post acara Bandung Night ada stand up open mic bareng sama saya. Saya pikir dia juga seperti itu. Ternyata orangnya tuh introvert. Dia cukup diem. Kalau memang kondisinya lagi nggak perlu ngobrol banyak, dia nggak ngobrol terlalu banyak. Dia ketika naik panggung kayak orang lain, betul-betul wah gini-gini. Tapi ketika dia turun, dia anteng lagi, tenang lagi, diem lagi. Sama kayak kalau teman-teman tahu dulu Serius si Candil. Tahu Candil? Yang rocker Serius, yang rambutnya so gondrong gimbal gitu. Itu adalah image panggung dia juga. Aslinya juga dia nggak terlalu seperti itu, walaupun gilanya sama. Dia teman kuliah, dia senior tepatnya, senior saya. Jadi mereka betul-betul punya image yang mereka desain sendiri di luar image atau normal asli mereka. Walaupun biasanya image yang mereka desain adalah penguatan atau amplifikasi dari situasi normal atau sifat normal mereka. Dan untuk itu mereka perlu memperhatikan beberapa hal, atau kita lah kalau teman-teman juga mau mulai menyadari bahwa ternyata orang pada akhirnya menilai kita anyway. Gue nggak maksud nge-branding, tapi orang tahu kita sebagai itu. Misalnya ada nih, gue punya teman, kalau misalnya gue pengen ngerjain soal hal-hal teknikal, pasti dia yang gue panggil. Kalau misalnya gue pengen brainstorming, pasti itu yang gue ajak ngobrol. Kalau misalnya gue pengen bikin karya kreatif baru, pasti yang itu. Kalau gue pengen ide gue diserang, gue ajak si itu gitu. Tapi mereka nggak selalu berada di posisi yang sama. Jadi gue milih-milih tergantung dari posisi gue lagi pengen apa. Misalnya gitu. Teman-teman pasti ada ya orang kayak gitu kan. Itu adalah impersepsi kita tentang mereka. Dan itu adalah image mereka yang kita ada di kepala kita. Dari mana kita dapat? Dari berbagai hal ini. Jadi kadang-kadang kita sadar tidak sadar, kita tuh terutama di sini kita menampilkan value-value tertentu. Kita menunjukkan bahwa gue nggak suka sama sesuatu kepada orang lain. Gue nggak mau ngomongin ini deh, itu value. Ketika kita ngomongin itu aja orang udah tahu, oh, oke, Dedi nggak suka ngomongin politik. Misalnya kayak gitu. Saya di tweet, teman-teman bisa cari di sosial media saya, hampir nggak pernah saya ngomongin politik. Nggak pernah. Saya cuma satu kali ngomongin politik dulu di Twitter, ketika ada yang pas saya cuma ngasih komen soal kondisi politik waktu itu, kemudian ada yang menyerang lah istilahnya soal saya nggak care politik, terus saya harus menjelaskan, gue bukan nggak care politik, karena gue termasuk salah satu yang turun di tahun 97 ke jalan, waktu lu masih bocah mungkin aku gituin. Tapi udah that's it.
value kita ditampilkan dari sosial media. Teks kita, apa yang kita tulis, dan artinya apa? Itu bisa dipakai untuk orang, oke, berarti gue sama dia pandangannya sama, gue cocok kerja sama dia, atau gue nggak cocok kerja sama dia. Value kita terlihat, itu jadi kayak hatinya brand kita. Ketika kita berhubungan sama orang lain, lihat sekeliling kita, teman-teman kita siapa? Siapa mereka? Itu juga jadi brand kita juga. Dedi selalu gaul sama komedian. Oh, berarti dia tipenya lebih ke sana. Dia nggak pernah masuk ranah politikus, walaupun teman-teman saya banyak orang politik, tapi saya lebih suka nongkrong di area lain. Oh, oke. Relation yang saya bina itu juga jadi pembentukan image kita, persepsi orang tentang kita. Kemudian konten kita. Konten kita berarti apa yang kita post, apa yang kita buat. Saya beberapa saat lalu itu ngepost di suatu polling di YouTube saya untuk ngomongin, lu pengen gue ngomongin apa sih? Saya pengen tahu aja follower saya atau subscriber saya pengen saya kontennya seperti apa. Dan yang didapatkan 3 terutama. Mereka pengen lihat saya ngomongin digital lifestyle, bisnis, baru self development. Itu yang paling kecil, terakhir ketiga self development. Jadi itu adalah gambaran yang atau itu adalah konten yang mereka inginkan, dan tugas saya melihat apakah 3 hal ini cocok dengan brand yang saya pengen tampilkan. Konten, apa yang diomongin, cara ngomong. Saya kadang-kadang sengaja nyampur saya sama gue, karena itu adalah brand yang saya bentuk. Itu bukan luput, memang sengaja gitu. Saya pengen ngejarnya, targetnya orang yang agak santai, menengah, ke bawah. Tapi kalau saya tiba-tiba suruh ngomong ke forum yang serius, saya bisa juga full serius. Tapi image umum yang saya dapat, yang saya bentuk adalah seperti itu. Packagingnya orange, packagingnya simple lah, seperti itu. Brand tadi warnanya apa gitu, dan sebagainya. Ini adalah bagaimana orang melihat kita. Ya sekarang teman-teman perlu ngeh nih, selama ini yang dipost apa, selama ini yang dikomen apa, selama ini yang di like apa, dan teman-teman kita semua di sekeliling kita siapa. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kita mempost, melike, meretweet, kemudian dikelilingi oleh orang-orang ini, orang lain melihat kita seperti apa, dan bagaimana itu akan ngaruh ke kerjaan kita atau bisnis kita. Apakah kita ternyata dipandang sebagai orang yang nggak bertanggung jawab, misalnya, apakah kita dipandang sebagai orang yang nggak terlalu care dengan development, misalnya, atau kita ternyata dipandang orang lihat sosial media kita, ini kayaknya gue nggak percaya. Karena jujur sekarang gitu yang terjadi. Orang rekrutmen aja ngelihat sosial media, gue nggak jadi deh. Ingat kasus beberapa saat yang lalu, Anda tahu nonton Marvel, suka nonton Marvel nggak? Guardians of the Galaxy tahu? Tahu, oke. Sutradaranya James Gunn sempat dipecat sama Marvel dari Guardians of the Galaxy. Ada yang tahu kejadian itu? Kenapa dia dilepas? Karena dia pernah ngepost di sosial media dia semacam slur atau kalimat-kalimat dan foto yang agak memberi kesan dia kayak pedofil. Kebayang? Hanya satu post dan satu image. Marvel mecat dia, dan itu bikin kontroversi, itu besar di mana-mana. Dan karena itu terjadi, orang dig up, orang gali lagi semua post dia sebelumnya, waktu dia muda, waktu zaman Twitter, waktu zaman Friendster. Masih ingat Friendster? Sempat pakai Friendster? Friendster saya kayaknya sempat ya, ketahuan umur Mbak Agil. Jadi Friendster saya kayaknya sekarang udah ada jaring laba-laba, sama udah ada pengamen duduk tidur di depannya, udah nggak pernah dilihat lagi. Jadi dia sampai digali semua, dan di internet kalau kita pernah ngomong sesuatu, pernah ngepost sesuatu, pasti bisa ditemukan dan ketemu foto waktu dia pakai kostum kayak anak kecil, jadi itu dipakai buat meyakinkan kesannya dia betul-betul pedofil dan sebagainya. Beberapa foto lama yang dia bahkan udah nggak ingat dia pernah bikin. Itu bahayanya mempost sesuatu tanpa mikir panjang tentang efeknya. Saya lanjutin lagi sebentar. Oke, ketika orang men-search sesuatu, misalnya orang search, kita ngomongnya gini deh, sebelum search deh, kita ngomongin soal orang yang kenal sama kita dulu deh. Kita punya sosial media, kita punya YouTube, Facebook, Instagram, atau apapun, atasan kita, rekan kerja kita, kecengan kita, teman kita, bawahan kita, tahu bahwa nama kita, dan tahu kita punya sosial media. Dan mereka mungkin follow.
Artinya apa yang kita post, apa yang kita tulis, apa yang kita pasang di sana membentuk image kita di mata mereka. Sekarang pertanyaannya, coba setelah ini teman-teman buka tuh sosial medianya. Ada nggak post-post yang berbahaya? Yang bisa membentuk image salah orang lain tentang kita. Jangan-jangan pernah nge-post sesuatu yang gak layak disebutkan misalnya. Jangan-jangan pernah nge-post sesuatu yang bikin image kita yang salah, seperti itu. Jadi, dan jangan salah, jangan sangka hanya karena image itu atau atasan gue nggak follow gue atau perusahaan gue nggak follow gue, lantas kita ngerasa aman. Nggak. Saya kasih bocoran dikit. Saya di Mitologi Media, perusahaan saya yang digital marketing, kita pakai tool yang namanya Brand24. Brand24 ini fungsinya mendengarkan semua konten sosial media, siapapun dimanapun yang ngomongin tentang kata atau brand tertentu. Kebayang? Seperti itu fungsinya. Jadi kita bisa tahu siapapun, bahkan kalau kita nggak follow, yang mengucapkan kata tertentu. Brand24, waktu saya melakukan dengan satu klien, kita melakukan riset buat planning strategi marketing dia. Kita search pertama Brand24 adalah siapa yang mengucapkan apa tentang, saya nggak usah sebut nama perusahaannya, tentang perusahaan itu. Pengen tahu aja gitu, untuk nunjukin kan, lihat database-nya. Set brand ini ngomongin ini untuk dapat masukan. Oke, ini input negatif dari masyarakat, ini gini. Tiba-tiba bosnya pada saat itu ada dekat saya, dia bilang, Mas, tolong bentar itu di pause dulu. Kenapa? Scroll ke bawah. Kenapa? Terus dia ngeliat nama di situ. Salah satu karyawan dia pernah ngomongin jelek tentang perusahaannya secara nggak langsung di post tahun lalu. Kebaca di Brand24. Ngeri nggak? Apapun yang pernah dipost bisa ditemukan. Itu aja, simpelnya seperti itu. Dan semua yang bisa ditemukan membentuk bayangan atau persepsi orang lain tentang kita. Di sini kita harus hati-hati. Saya punya satu tool lagi, namanya Talkwalker, sorry. Ya, Talkwalker kalau nggak salah. Dia itu fungsinya lebih keren lagi. Betul-betul kalau Anda masukin nama, misalnya Mbak Agil masukin nama Agilia Prawaningrum gitu ya, sih tahu nama lengkap. Kayak gitu ke dalam aplikasi itu, dia akan push notif setiap kali Mbak Agil ngomong, setiap kali ada siapapun di internet yang menyebutkan nama Agilia Prawaningrum. Saya nyalain buat nge-track Dedi Dahlan, narsis banget. Tapi maksudnya tool itu ada. Jadi apa yang dipost di sosial media, hati-hati. Dia membentuk image tentang kita. Karena selalu apa yang dipost tidak bisa hilang. Dan cuma dengan satu screenshot kret, selesai. Kayak kemarin Trump tuh kasus yang dia nge-retweet orang ngomong white power. Cuma gitu doang. Cuma naik sekian menit, kemudian dia hapus lagi ketika dia menyadari itu bahaya, dia hapus lagi. Orang udah keburu nge-screenshot dan udah keburu nge-record. Apa efeknya terhadap dia? Itu contohnya. Jadi jangan remehkan apa yang kita post atau kita like. Nah, itu kalau orang udah tahu. Kalau orang nggak tahu gimana? Bisa pakai Brand24 atau search. Ketika orang search, misalnya ini membentuk brand ya. Kita mulai ngomongin membentuk brand. Misalnya teman-teman pengen dikenal sebagai apa, ahli di bidang apa, dipercaya untuk melakukan apa, itu image-nya. Maka lakukan atau buat post konten fokus di bidang yang seperti itu. Karena Google bisa menemukan apapun yang dicari. Ketika orang search, ini habit nih, saya nggak tahu ini saya masukkan di slide atau enggak, sepertinya enggak. Oke, saya akan gambarkan sekilas saja. Cara kerja dari sosial media atau search engine adalah seperti ini. Di saya munculnya namanya cuma beberapa ya. Jadi Mas Bambang bisa dengar suara saya Mas Bambang? Oke, sepertinya oke. Misalnya gini, saya butuh tahu lagi. Ini nyala kok sebetulnya Mas Bambang. Kedengeran Mas Bambang? Halo, Pak Bambang. Siap, nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja. Misalnya gini, ketika teman-teman hobi sesuatu atau suka sesuatu atau mencari sesuatu, teman-teman akan buka Google, misalnya seperti itu, atau hashtag kayak Mbak Agil tadi, dan search apa yang diinginkan yang kita pengen tahu. Pas kita melakukan itu, kita akan menemukan semua
semua konten yang dipost. Misalnya, ini misalnya. Orang akan nemu artikel. Kalau orang nyari artikel tentang leadership, tentang kepemimpinan, dia masukkan kata, dia akan menemukan artikel yang pernah kita tulis. Misalnya, Mbak Sri, misalnya betul-betul, Mbak Sri bidang kerjanya apa? Posisinya di apa ya? Sri yang mana? Ya, Kalau saya di equipment, Bang. Equipment. Yes. Oke, yang dilakukan apa di situ? Mohon maaf. Bikin mapping roster kerja, terus ngitung kebutuhan manpower. Oke. Suka nggak dengan bidang kerjanya? Suka. Oke, ingin dikenal sebagai memang bisa dipercaya dalam hal itu nggak misalnya? Yes. Ya. Ketika kita memang ingin dikenal sebagai, misalnya Mbak Sri tadi dalam hal equipment, maka coba untuk membentuk image kita di sekitar atau di seputar elemen itu tadi, hal-hal equipment tadi. Buat konten di area-area seperti itu. Karena orang yang men-search kalimat itu, kalimat konten, flow, manpower tadi ya, dan sebagainya, perhitungan planning dan sebagainya, akan menemukan Mbak Sri lagi. Saya panggil Mbak Sri ya, tadi soalnya panggil Bu, nggak ngejawab. Kemudian pas dia cari lagi, dia akan menemukan lagi. Pas dicari lagi, dia akan menemukan lagi, dan seterusnya. Artinya, ketika kita mau membentuk brand kita yang benar di mata orang lain, yang mendukung karir kita, yang mendukung pekerjaan kita, atau income kita, atau bisnis kita perlu planning konten. Karena orang selalu menemukan konten kita dari keyword yang dia cari. Oke. Pernah dengar kekuatan konten seperti apa sekarang? Saya mau bahas nih. Emang sekuat apa sih yang namanya konten untuk membentuk brand atau untuk pengaruh orang lain gitu? Misalnya seperti itu. Saya lagi baca komen Pak Nanang. Coba Sri bilang nggak suka. Oke, jadi saya pengen share tentang satu contoh kekuatan konten. Pernah dengar yang namanya Fire Festival? Ini kejadian beberapa tahun lalu, di mana Fire Festival adalah sebuah acara musik atau festival musik yang konon dia bikin sebuah festival musik terbesar yang pernah ada. Mereka bikin di sebuah pulau yang dulunya punya bandar narkoba terbesar di dunia. Kemudian di sana dia bikin kayak tenda mewah, dia bikin rumah penginapan mewah dengan makanan ala bintang 5 seperti itu. Dan kalau kamu beli tiket ke sana, kamu akan bisa tinggal di sana, di Fire Festival itu, acaranya bareng-bareng dikumpulkan semua dengan artis atau model, dari Bella Hadid, kemudian Kendall Jenner, kemudian dan sebagainya lah, seperti itu. Itu mimpi yang luar biasa, dan untuk itu mereka menyebarkan konten lewat Instagram. Hanya Instagram, mereka sebarin konten yang unik, seperti ini. Jadi mereka betul-betul planning banget kontennya. Dan mereka pada hari pembukaan jual tiketnya, itu model-model yang tadi saya sebut namanya, Bella Hadid dan Kendall Jenner dan sebagainya. Mungkin Mas Jauhari tahu lebih banyak lah nama supermodel daripada saya. Saya nggak berani tahu banyak, takut ditanya istri saya, kok bisa tahu gitu. Kok bisa tahu nama model banyak. Mereka yang mempromosikan, mereka bikin video, mereka bikin selfie lagi di pantai pulau itu sambil nyantai, terus ada orang-orang biasa ngumpul keketawaan bareng. Jadi membuat gambaran orang bahwa, kalau gue pergi gue bakal ngobrol sama mereka nih, gue bakal ada chance minum-minum bareng mereka nih, dan sebagainya. Pada tanggal kemudian satu yang ditentukan, semua supermodel yang udah kerja sama mereka cuma ngepost gambar kotak warna orange. That's it. Satu itu doang, warna orange dia post. Nah, efeknya betul-betul luar biasa dengan kotak warna orange. Karena semua model ngepost, orang jadi bertanya-tanya, ini ada apa gitu. Dan brand Fire Festival meningkat. Tiba-tiba dari orang nggak ada kenal, tiba-tiba jadi Fire Festival adalah sebuah festival musik yang dikelilingi artis. Semua langsung mikirnya gitu. Kalau gue berhubungan sama Fire Festival, gue termasuk kalangan elit. Dan itu tiket terjual habis, harganya gila-gilaan, ratusan juta buat satu tiket, rupiah ya, dan sebagainya. Tahu nggak apa yang terjadi sebetulnya? Fire Festival adalah hoax. Setelah semua post mereka keren-keren gini, yang terjadi ketika acaranya harusnya dimulai,
makanannya tidak seperti yang ditampilkan, tendanya nggak seperti yang ditampilkan, istilahnya bahkan tempat tinggal atau acaranya pun nggak ada, gagal semua. Penampil yang harusnya tampil pun nggak ada, tapi udah keburu laku. Fire Festival sekarang betul-betul lagi dikasuskan, kalau nggak salah sudah beres 2 tahun lalu, si yang penyelenggaranya ditangkap dengan tuduhan penipuan. Tapi kebayang sebelum dia ditangkap, billions dolar Amerika, triliun udah masuk saku. Cuma dari sosial media, cuma dari membentuk image melalui post, melalui konten. Konten betul-betul nggak bisa diremehkan. Jadi kita mau dikenal seperti apa, maka kita post konten yang membantu kita untuk itu. Kurang lebih seperti itulah. Karena lewat konten-konten inilah orang kenal kita. Kalau enggak gimana gitu. Karena orang nggak tahu ini orang siapa, dia ngomongin apa. Mbak Sri suka dengan pekerjaannya dan dia pengen mendapatkan jenjang karir lebih baik di sana walaupun di belakang meja. Emang orang di belakang meja nggak butuh dikenal, misalnya gitu ya. Emang kalau misalnya duduk di belakang meja, lantas tidak perlu, maksudnya gini, nggak perlu kenaikan posisi atau kenaikan potensi baru, misalnya kan kita masih tentu masih ingin peningkatan juga. Dari mana orang tahu tentang kita kalau orang nggak pernah dengar soal kita? Dan gimana kita akan mengalami peningkatan kalau yang orang dengar tentang kita adalah hal yang justru tidak kita inginkan. Hal yang kita nggak sengaja keluar dan kita tidak sadar itu membentuk pandangan orang tentang kita. Itu proses branding. Itu adalah inti personal branding. Jadi personal branding itu bukan cuma tentang jualan, bukan cuma tentang bisnis, bukan cuma tentang ngartis. Tapi semua orang mendapatkan atau mengalami yang memiliki yang disebut personal brand. Cuma sebagian mendesain itu secara khusus, kayak saya misalnya, kayak beberapa penampil atau yang udah aware, itu mendesain secara khusus personal brand kita, sebagian mendesain secara tidak sengaja. Dia nggak nyadar bahwa dia pernah ngomongin misalnya atau nge-retweet soal rasisme misalnya. Dia nggak nyadar dia pernah ngomongin sesuatu yang agak-agak sinis. Dia nggak nyadar dia pernah ngomong asal ngepost doang, asal curhat, isinya curhatan semua sehingga dia terlihat skeptis pada segalanya dan sebagainya. Itu adalah personal branding yang tidak disengaja. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Oke, so sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk diskusi? Barang-barang mana? Mas Admin Komho. Admin Komho. Ini kode pasti Admin Komho. Ini kayaknya harus dipecahkan dengan teka-teki. Halo. Halo ya. Siap? Kedengeran, Mas? Oke, kayaknya ada gangguan di audionya. Teman-teman yang lain ada yang mau dibahas mungkin? Ya, silakan. Kedengeran? Oh, oke, udah di mute sekarang. Oke. Kalau belum, saya akan masuk dulu ke satu hal yang saya sebut to-do notes jadinya. Oke, sekarang kita udah tahu nih, poin 1. Nggak ada yang namanya tidak mau bikin personal brand. Kenapa? Karena kita semua sudah punya. Kita semua memang mau, nggak ada pilihan. Selama kita hidup di zaman sosial media, kita punya personal brand, kita punya citra diri. Cuma mau dibentuk atau nggak sengaja, itu aja, itu satu. Terus yang kedua, bahwa ternyata apa yang kita post, konten kita, itu membentuk image orang tentang kita. Sekarang pertanyaannya, apakah image orang tentang kita sesuai dengan yang kita mau atau enggak? Kalau nggak sesuai, itu repot. Kalau ternyata malah bikin image negatif tentang kita, itu repot. Kalau ternyata ketika bos ngelihat post kita, timeline kita, dan ngelihat kita yang, wah ini orang nggak bisa diandelin nih. Tadinya gue mau berharap dia yang megang posisi ini, tapi kalau di postnya dia curhat mulu, kayaknya nggak cocok deh. Itu repot gitu. Dan sebagainya. Dan ketiga, bahwa konten kita ternyata perlu di-planning sedikit, supaya kita bisa membentuk image yang memang kita mau. Nah, untuk ngomongin itu, ada beberapa hal catatan ringan. Saya nggak akan ngasih teori beratnya digital atau konten marketing karena terlalu kompleks. Ringan aja dulu untuk siapapun, bukan untuk brand atau bukan untuk perusahaan, tapi buat pribadi. Pertama, konsistensi lebih penting dari frekuensi. Jadi saya pribadi sebetulnya walaupun kita ngebantu dengan sosial media klien perusahaan, saya sendiri untuk IG kayaknya itu bukan platform saya. Saya bukan tipe orang yang
terlalu suka nge-share semua foto. Platform saya saat ini adalah YouTube, jadi saya lebih banyak bikin di YouTube. Jadi di situ paling kerasa. Kadang-kadang kita pengen ngepost sebanyak-banyaknya. Tiap hari kalau perlu, sehari 2 kali kalau perlu, sehari 3 kali kalau perlu. Sebelum makan pagi, makan siang, makan malam, kita post. Karena memang yang dipost foto makanan, misalnya kayak gitu. Tapi kemudian setelah 1-2 minggu kayak gitu, tiap hari post, minggu ketiga berkurang, minggu keempat berkurang, bulan kedua kita nggak post sama sekali. Itu kurang bagus. Konsistensi selalu lebih penting daripada frekuensi. Artinya, kalau bisa ada jadwal. Kayak tadi Mbak Agil bilang, ada konten kalender. Kapan kita akan post? Jadi follower kita nungguin kita akan post. Ini kurang lebih Mbak Ayu bakal ngepost, Mbak Lintang bakal ngepost nih hari-hari ini nih biasanya nih. Itu misalnya seperti itu, tunggu. Poin kedua, sosial medianya nggak usah semua. Pilih yang paling pas. Karena kalau semua, kita udah pusing ngepostnya, pusing ngaturnya, orang lain pusing ngefollow-nya, dan kadang-kadang post isinya sama. Jadi buat apa orang ngefollow semua juga gitu. Jadi nggak usah terlalu pilih semua, fokus pada yang memang merupakan target atau platform paling pas buat kita. Karena gue narsis, senang kamera, jadi gue pakainya YouTube, misalnya kayak gitu. Karena saya nggak suka ngepost foto makanan segala, saya nggak gitu pakai Instagram selain buat misalnya sharing pas event dan sebagainya. Twitter, terus milihnya gimana? Tergantung teman-teman mau nargetinnya siapa, atau rekan-rekan kerja yang lain yang memang ditargetkan, atau atasan sering pakainya apa? Apakah Instagram lebih banyak image, apakah Facebook? Berarti biasanya itu sekarang lebih banyak dihuni oleh orang yang lebih senior atau emak-emak, misalnya banyak di sana atau ngomongin politik. Kemudian Twitter yang lebih banyak ke omongan singkat dan berita sih, jadinya sekarang belakangan ini berita atau opini lebih banyak seperti itu. Atau YouTube yang memang konten video yang kita tonton selama beberapa saat, jadi lebih seperti TV. Mana yang kita mau? Pilih 1-2 udah cukup. Berapa banyak? 3-4 post. Sebetulnya kalau untuk YouTube itu 1 seminggu, 1/2 minggu untuk awal udah cukup. Kalau IG 3 post sampai 4 post per minggu udah banyak. Kalau masih baru awal mungkin perlu banyak, tapi kalau masih udah cukup jalan 2 seminggu menengah, tapi 3 itu udah cukup ideal. Kalau mau serius ngebentuk brandnya, pakai newsletter, biar gaya. Kemudian berikutnya pakai yang namanya content calendar buat planning. Ini bisa pakai Excel simple lah. Contohnya gini. Ini adalah contoh kalender content planning kita, Mitologi Media, untuk seorang klien. Saya agak ilangin judul-judul artikelnya dan nama kliennya biar aman aja. Ini contoh kita bikin kalendernya. Jadi, tapi ingat ya, kita satu tim. Kalau teman-teman nggak harus sebanyak ini, kita satu tim. Jadi ada orang yang bikin artikelnya, ada orang yang bikin komiknya, ada orang yang bikin meme, ada yang bikin video. Jadi kita bisa sebanyak ini. Kalau teman-teman sendiri mah nggak usah sebanyak ini. Ini cuma contoh aja. Di sini misalnya kita lebih fokuskan pada awal minggu dan Kamis untuk artikel. Dan weekend lebih banyak kita pakai untuk konten visual seperti komik, Insta video, dan meme. Di sini diantaranya ada rutin. Betul? Kelihatan ya, rutin. Rutin ini adalah post-post yang memang lebih free. Kayak tadi, tiba-tiba kita mau post foto restoran, kliennya restoran, foto restoran misalnya ruang makan atau apa gitu dan sebagainya. Itu contohnya. Dengan sudah di plan gini, kita biasanya lebih enak. Nah, di bawah ada, teman-teman bisa lihat ada publish flow, artikel, meme, komik, Insta video, kemudian ada panah. Ada yang disebut di dunia profesional branding atau content marketing sebagai content life cycle. Content life cycle adalah kadang-kadang ketika kita ngepost sesuatu, jangan buru-buru ngepost berikutnya, karena konten yang lama mati jadinya. Ketelan sama konten yang baru ini gitu. Jadi kita ada flow-nya. Kalau misalnya artikel atau konten itu keluar di website pertama, maka hari besoknya baru kita akan post di Facebook. Besoknya lagi baru dia akan post Instagram, dan berikutnya lagi di Twitter. Jadi 4 hari untuk nyebarin satu post, itu supaya satu artikel aja daya hidupnya lama di sosial media. Supaya satu artikel bisa oleh Google dibacanya, dia berjalan selama 4-5 hari. Ini flow profesionalnya. Kita nggak perlu segitu. Gini aja udah cukup. Misalnya, bikin aja misalnya tema bulanan mau ngomongin apa bulan ini di sosial media. Kalau misalnya tema bulanan adalah
bisnis digital, misalnya kayak gitu. Bulan ini gue mau ngomongin bisnis digital. Nah ini sedikit konten saya. Jadi bulan ini saya mau fokus di bisnis digital. Oke. Kita rencanakan tema mingguan bulanan yang kita mau bikin. Setelah itu bisa juga dibikin seminggunya ada tema lagi. Misalnya kayak sini, minggu pertama saya ngomongin soal vlog, podcast, kamera, live streaming, media, kayak gitu. Minggu kedua saya ngomongin soal content marketing, PayPal, SEO, dan pemasaran online, marketing. Minggu ketiga saya ngomongin soal freelancer, Patreon, Odesk, tutorial freelancer, online freelancing platform, dan sebagainya. Senin saya kasih artikel, Selasa saya post Instagram, Kamis saya post Instagram, Sabtu kita lihat YouTube 2 minggu sekali, kalau nggak lagi di YouTube kita di LinkedIn, dan Minggu 2 minggu sekali ada newsletter yang mengumpulkan konten yang kita post sebelumnya dalam satu newsletter pakai email, Mailchimp. Contohnya seperti ini. Jadi itu adalah sedikit contoh dari bagaimana kita betul-betul nge-planning atau membuat rencana untuk membentuk brand kita di sosial media atau di media saat ini. Karena apa? Nggak punya pilihan. Kita sudah punya image. Sekarang tinggal memastikan bahwa image kita sesuai dengan yang kita mau. Itu adalah esensi dari, menurut saya, kalau kita pakai istilah Mbak Agil, jarimu harimaumu tadi, ini adalah esensinya. Bagaimana kita bisa memahami, lu udah dinilai sama orang lain, lu nggak ngapa-ngapain pun, lu udah punya image atau citra di mata orang lain. Mendingan sekalian aja citra itu dipastikan cocok dengan yang memang kita inginkan. Mendingan sekalian aja di planning, citra itu nggak ngeganggu karir atau image kita di mata atasan atau rekan kerja. Mendingan sekalian dipastikan rencana citra itu cocok dengan arah yang kita inginkan. Jadi, that's it. Ini adalah esensi yang saya ingin share hari ini, kurang lebih seperti itu. Dengan waktu yang ada, ini adalah elemen utamanya. Nah, jadi sekarang sampai di sini, saya enaknya sih kalau sampai sini pengen diskusi, ngobrol sama teman-teman. Silakan, apa yang mau ditanyakan atau dibahas? Wis, Mbak Agilnya muncul lagi. Keren banget, Mas Dedi. Mau tanya dong nih sebelum teman-teman yang lain gitu ya. Kalau ukuran kesuksesannya apa sih, Mas? Kalau misalnya ternyata memang personal branding kita tuh selama ini udah berhasil gitu. Ukurannya tuh apa? Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau campaign personal branding kita itu sudah sesuai dengan kita mau atau enggak, biasanya kita ada yang disebut konversi, patokan konversi, matriks konversi. Konversi ini bisa macam-macam. Bisa uang, bisa respon, bisa engagement, misalnya kayak gitu. Bisa follower atau subscriber. Itu tergantung kita lagi mau ngejar apa. Misalnya untuk seorang pedagang, konversi dia adalah penjualan. Nah, berarti itu yang kita lihat. Konversinya penjualan. Kalau misalnya, tapi biasa dia nggak langsung ke penjualan. Biasa yang paling umum dulu adalah kalau dia masih baru, engagement. Itu paling jelas. Apa itu engagement? Engagement adalah peningkatan jumlah interaksi tadi. Like sama komen. Semakin banyak dan semakin konsisten. Nah, itu berarti sudah cukup berhasil tuh campaign-nya gitu. Kemudian ketika konversi berikutnya adalah ketika kita udah mulai dikontak orang untuk yang ada hubungannya dengan yang kita sering post. Contoh, saya pernah ada satu bapak-bapak peserta training kita di Jogja. Dia hobinya adalah jam antik. Dia nggak maksud personal branding. Dia sendiri yang ngomong, saya nggak maksud sih Pak sebetulnya, tapi kejadian gitu aja. Soalnya dia setiap kali ngepost, dia pasti ngepost jam antik. Dia kalau bikin foto jam antik dan dia tulis jam antik ini tahun sekian, gini, keren deh, gini. Selalu jam antik. Tiba-tiba dia bilang baru 2 minggu lalu, Coach, saya ditelepon sama Polda. Saya lupa, Polda mana gitulah. Diminta untuk dari Jogja diterbangkan ke Jakarta kalau nggak salah, katakanlah seperti itu. Terbangkan ke sana. Kenapa? Si Bapak Polda ini baru beli jam antik juga dan dia nggak ngerti. Jadi dia butuh saran dari si Bapak ini. Diterbangkan datang. Wah, itu jelas sudah konversi yang kelihatan banget. Dia kerjaannya bukan jam antik. Dia kerjaannya di bank. Di klien saya di bank. Tapi karena dia udah dikontak sehubungan dengan brandingan dia, post dia, itu terjadi konversi. Itu udah yang paling jelas. Terus kalau orang udah mulai nanya saran kita tentang apa yang kita suka omongin, nah itu udah jelas tuh. Jadi misalnya orang mulai, misalnya Mbak Agil kemarin udah ada peningkatan engagement, itu bagus. Tapi
apakah orang sudah mulai nanya tentang yang kita bentuk? Misalnya saya mau ngebentuk image saya tentang ahli steak, ahli daging, misalnya gitu. Nah, apakah sudah mulai banyak yang nanya, Mas saya mau beli daging enaknya gimana ya? Nah, peningkatan pertanyaan itu juga udah menunjukkan bahwa mulai berhasil si pembentukan image kita tadi. Kita sering ngomongin Mbak Sri tadi ya, Mbak Sri, soal pekerjaan dia di bidang equipment dan sebagainya. Udah ada yang nanya-nanya belum nih soal bidang itu gitu? Udah ada yang ngontak nggak misalnya? Atau atasan udah ngontak belum? Sri gue pengen ngomong nih. Wah, tiba-tiba kayak gitu. Kata kamu gimana gini? Wah, itu udah berhasil tuh. Berarti image kita sudah terbentuk sebagai sebuah sosok yang quote unquote paham bidang itu. Jadi engagement, konversi finansial misalnya seperti itu, kemudian follower. Itu biasanya matriks paling dasar lah untuk melihatnya. Gitu, Mbak Agil. Oke, dari teman-teman yang lain. Dari teman-teman lain mau ada? tanya. Mas Anggoro. Ini Mas Anggoro nih paling sering kayaknya kalau aku lihat personal brandingnya di LinkedIn ya dibandingkan Instagram ya. Oke. Aku kalau ngomong LinkedIn suka harus hati-hati karena nggak semua pas ngomong LinkedIn langsung ngerti. Kadang-kadang harus LinkedIn. LinkedIn baru ngerti. Oke. LinkedIn tuh memang tadi memang nggak kesebut ya. Itu sosial media yang bagus untuk memang pekerja ya. Untuk pekerja atau kantor atau HRD. Itu memang dia jadi pusatnya saat ini. Kalau memang mau ngebentuk personal branding kayak di bidang pekerjaan kita, mungkin LinkedIn adalah tempat yang pas. Oke, apalagi nih teman-teman. Banyak loh ini yang lihat padahal masa nggak ada yang mau ngobrol. Panel yang lain ada yang mau bertanya? Mas Uki. Ya, Mas Anggoro cuma bilang nice sambil gini katanya. Dikit Mas Dedi mau tanya. Boleh silakan Mas. Nah, jadi mau tanya, tadi kan Mas Dedi boleh. nyebutin itu ya. Contoh tadi kayak Mas Raditya Dika, kemudian ada vokalisnya Serius gitu ya. Maksudnya dia menjadi pribadi yang beda gitu ya. Dari pribadi yang beda, bagaimana dia membentuk personal brandingnya dia, tapi di lain sisi dia menjadi pribadi yang lain gitu ya saat di kehidupan sehari-harinya. Nah kalau menurut pandangannya Mas Dedi nih gitu ya, better yang mana sih gitu ya? Kita ningkatin membentuk personal branding yang tampil berbeda dengan diri kita yang saat sekarang gitu ya, atau kita ngikutin kita maunya kayak apa gitu, sehingga kita pengen orang itu melihat kita kayak apa gitu. Better kayak gimana sih? Siap. Terima kasih. Nah, kalau buat saya pribadi, ini ada satu dari pengalaman saya, ketika kita membentuk sebuah personal branding citra diri yang terlalu jauh dari diri kita, biasanya itu bisa jadi senjata makan tuan, atau akan tampil suatu saat, akan terlihat suatu saat, dan efeknya malah nggak bagus, atau bahkan kitanya terlalu lelah menampilkan image topeng tadi itu gitu. Sebagai contoh, misalnya, mohon maaf saya nggak akan sebut nama, salah satu motivator kita yang dulu besar, sudah terkenal sekali lah, ya, kayaknya dia motivator nomor 1 lah itu. Sejak sebelum kasusnya terungkap sehingga dia turun seperti itu, di kalangan media dan trainers sudah dikenal, orang udah tahu bahwa dia sebetulnya super emosional, kurang lebih seperti itulah. Sangat mudah marah dan sebagainya. Tapi image yang dia coba tampilkan tidak seperti itu. Bertahun-tahun berhasil tuh. Tapi kemudian ketika itu terungkap, ya jadinya efeknya sangat negatif sekali seperti itu. Kemudian belum lagi kalau lelah. Pura-pura jadi orang lain terlalu lama itu kadang-kadang melelahkan. Gitu. Dan itu bisa bikin stres. Jadi saya pribadi lebih suka ngambil karakter kita yang intinya, yang memang karakter kita seperti apa, tapi dibentuk secara sifat, di-amplify, diperkuat sedikit. Dan selain di-amplify, diperkuat, juga kita memperkenalkan satu elemen yang kita ingin tampilkan. Contoh, saya cuma bisa ngomong tentang saya karena saya nggak enak terlalu ngomongin orang gitu. Oh, Panji juga mirip. Saya temenan sama Panji. Jadi, saya sama Panji itu, karakter dasarnya memang seperti itu. Saya memang seperti itu, memang ngaco juga, memang apa juga. Tapi dalam keadaan normalnya, ketika di depan kamera dan di depan panggung, normal kita tuh nggak kelihatan. Ini satu pengalaman. Jadi kenapa kan kalau orang pasang iklan tuh suka yang
enak, mukanya sampai kayak gitu kelebay gitu. Karena ternyata saya kalau depan kamera dan saya ketawa biasa, saya pikir saya udah ketawa, pas ngeliat rekamannya ternyata nggak kelihatan gitu. Jadi karakter dasar kita di amplify, diperkuat supaya terlihat lebih jelas dan diberikan elemen yang memang kita ingin dikenal. Contoh, kalau misalnya saya tidak terlalu banyak di sehari-hari, saya nggak terlalu banyak ngomongin soal materi-materi saya, soal passion dan sebagainya, itu yang harus saya fokuskan di media umumnya. Tapi secara karakter saya sarankan ambil karakter dasar kita, kemudian dikembangkan lebih jauh. PD Baik yang nulis Dilan misalnya, dia lucu orangnya, lucu setengah mati. Tapi kalau diajak ngobrol sama dia bilang gue bukan pelawak dan gue nggak lucu, kata dia. Dan dia ngomong dia nggak lucu dengan serius, karena dia ngerasa dia nggak ngelucu memang gitu. Tapi cara pikirnya unik. Nah itu yang dikembangkan, cara pikir unik, cara pikir berlebihannya dan sebagainya. Jadi yang terbaik menurut saya adalah bayangkan posisi kita, karakter asli kita seperti apa, dan itu yang ditingkatkan. Supaya nggak terlalu capek, supaya nggak terlalu lelah. Kurang lebih seperti itu Mas. Cukup jelas mungkin? Oke, thank you. Siap, thank you. juga sama-sama. Ada lagi? Seru nih. Tapi udah pada ngantuk belum kan ya? Masih jam segini, biasa bigoan sampai jam 1 malam kan? Masih bigo. Silakan, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Seru nih. Saya Pak Dedi Anggoro. Boleh Mas Anggoro. Siap, saya pakai tangannya. Iya. Gimana Mas Anggoro? Berkaitan branding ya. Apakah seseorang yang karakternya itu introvert itu otomatis juga membranding dirinya bahwa dia itu sebenarnya tidak show off gitu loh, tidak membranding. Itu introvert itu kan sebenarnya orang yang tertutup gitu ya. Kemudian bagaimana menurut Pak Dedi manfaat dan mudorotnya gitu kalau orang yang introvert gitu? Oh oke, siap, terima kasih ya. Teman-teman kita yang introvert itu tetap melakukan branding juga, terutama yang ini karena apa? Bukan karena apa, jadi gini, orang-orang introvert itu pun sebetulnya seperti kita udah bahas, mau nggak mau dia udah punya brand dia atau orang punya persepsi tentang mereka sendiri. Nah, gimana orang introvert ini membuat brandnya? Yang pasti nggak perlu langsung tiba-tiba dia membentuk brand seakan-akan dia ekstrovert. Itu jangan. Karena ekstrovert sama introvert itu sumber energinya beda. Saya kebetulan certified MBTI juga, jadi ekstrovert itu dapat energi dari orang lain, kayak saya. Makin banyak yang interaksi seperti ini, makin banyak ketemu orang, makin banyak di panggung ditonton orang, makin semangat, energi makin gede. Saya suka lupa waktu kadang-kadang. Berdiri 6 jam bisa gitu, pernah malah, memang pernah tuh, berdiri ngomong 6 jam nonstop tuh pernah. Jadi makin semangat. Pas turun panggung, saya full energi. Kenapa? Karena pas di panggung banyak orang, itu saya nge-recharge energi. Introvert kebalikannya. Introvert bukan berarti nggak bisa ngomong depan banyak orang, bisa. Tapi pada saat dia ngomong depan banyak orang, itu dia lelah. Turun, energinya itu turun. Pada saat energinya turun seperti itu, dia butuh sendirian untuk merecharge energi. Artinya kalau seorang introvert pura-pura jadi extrovert, dia akan capek sendiri. Kalau seorang introvert ingin membuat personal brand, nggak masalah, tetap aja bikin personal brand. Dia adalah bahwa dia introvert, misalnya, bahwa dia memang tidak terlalu berpanggung, tapi dia punya knowledge atau dia punya skill tertentu yang dia brandingkan. Bukan sebagai karakternya, tapi sebagai skillnya. Kita punya rekan untuk software development, namanya Coding. Di Coding itu ada satu developer, Kang Ardi lah, saya sebut seperti itulah. Kang Ardi ini dia introvert sepertinya, dan dia kalau meeting sama kita kadang-kadang meeting pun online gitu. Dia kerjanya selalu di rumahnya dan dia ngirim hasil kerjanya ke kita secara online. Kalau datang ketemu dia cuma menjelaskan terus dia balik lagi. Tapi itu adalah style dia yang kita udah maklumi. Bahkan bosnya pun kadang-kadang kalau mau meeting sama dia ke rumahnya dia. Karena kita udah tahu gitu bahwa Kang Ardi memang seperti itu. Ya brand yang dia buat adalah kurang lebih secara nggak langsung dia diem, dia nggak banyak ngomong. Kalau meeting pun dia lebih mendengarkan. Tapi sekalinya dia ngerjain atau dia mulai, itu pasti karya jadi dalam waktu singkat. Jadi dia tipe sangkuriang.
Sangkuri yang introvert. Kurang lebih seperti itu. Itu image yang dia build. Jadi orang akhirnya nggak lagi mengundang dia untuk meeting, datang, nggak lagi maksa dia untuk ikut diskusi, karena kita tahu Kang Ardi mah memang bukan kayak gitu. Tapi kita kasih aja job ke dia pasti beres. Itu kurang lebih adalah brand atau citra dia yang dia bentuk. Dia nggak pura-pura jadi extrovert. Jadi introvert nggak perlu pura-pura jadi extrovert di brandnya. Just brand something yang memang kamu ingin dikenal oleh orang lain. Apakah itu skill, apakah itu karya, apakah itu pekerjaan, apakah itu pola pikir, apakah itu value, dan sebagainya. Rata-rata penulis buku introvert kok. Rata-rata penulis buku yang ngetop tuh rada-rada introvert. Jadi, dan mereka dikenal oleh karyanya, karena karyanya, bukan karena keaktifan ngomongnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Anggoro. Cukup jelas mungkin, Mas? Tambahan kalau untuk jalur karir gitu, kira-kira brandingnya sebaiknya gimana ya? Oke. Bagaimana kita mau membranding diri kita untuk jalur karir, bukan bisnis atau profesional misalnya. Ini menarik. Kita harus sadar dulu pertama bahwa ketika kita ngomongin karir itu kan yang buka kerannya beberapa orang nih. Satu, peer, rekan kerja kita di perusahaan yang sama. Dua, atasan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Atasan kita yang memberikan tanggung jawab atau tugas. Dan tiga, misalnya adalah perusahaan yang mencari jasa yang kita butuhkan. Perusahaan yang memang perlu atau kita incer, misalnya seperti itu. Ketika kita mau membentuk brand, maka kita harus memperhatikan orang-orang ini. Peer kita harus mengetahui kelebihan kita apa, atasan kita harus melihat kita dan tahu kelebihan kita apa dan percaya sama skill kita, dan perusahaan lain, HRD perusahaan lain, headhunter atau apapun yang mau mencari pekerjaan, mencari orang yang sesuai dengan kebutuhan dia, misalnya seperti itu, tahu bahwa kita spesialisasi di bidang apa. Artinya, apa yang mau kita tekankan dari diri kita untuk naik ke posisi yang kita inginkan. Misalnya untuk naik pangkat, misalnya seperti itu ya, atau naik jabatan, atau naik posisi, atau naik gaji. Untuk naik itu kita mau kemana? Posisi itu membutuhkan skill apa? Posisi itu membutuhkan orang seperti apa? Posisi itu membutuhkan karakter seperti apa? Kalau kita udah tahu, oke, kalau saya pengen naik pangkat ke posisi itu, misalnya vice president, vice president ini membutuhkan skill apa, kemudian butuh orang seperti apa, dan siapa yang memilih vice president atau siapa yang menentukan posisi orang kita layak untuk masuk posisi situ. Yang menentukan itu mengambil keputusan berdasarkan apa. Nah, kita build brand kita di sekeliling kunci itu tadi. Skill kita, gue punya skill itu. Karakter kita, gue karakternya seperti itu. Dan kemudian trustworthy kita bisa dipercaya, gue dipercaya untuk posisi itu. Artinya mulailah bikin post yang memang menjelaskan atau menunjukkan kita ngerti loh posisi itu membutuhkan apa. Kita tahu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah di posisi itu apa. Kemudian kita bisa bekerja sama atau kita trustworthy, bisa dipercaya dengan cara post-post apa. Attitude kita sehari-hari juga tunjukkan bahwa kita siap membantu kita sebagainya supaya orang atasan melihat kita layak untuk posisi itu dan sebagainya. Itu image diri kita yang harus kita build dalam karir. Pilih satu posisi atau satu istilahnya apa ya, profesi yang kita suka, yang kita inginkan, yang kita ingin develop, dan build diri kita di sekeliling brand, posisi atau skill itu tadi. Kurang lebih gitu Mas Anggoro. Kebayang nggak maksud saya? Mudah-mudahan kebayang. Kebayang, Pak. Saya mau mengkorelasikan dengan misalkan karakter seseorang itu introvert tadi itu, Pak. Apakah ini jadi benefit atau gitu maksud saya? Oke. Kalau hubungan dengan karakter introvertnya tadi itu, saya pikir juga tidak masalah sih, Pak Anggoro. Jadi kembali ke awalnya, dengan menyadari dia introvert, dia mengincar suatu posisi. Nah ini agak crossing ke MBTI sedikit, gak apa-apa. Dia menyadari bahwa dia introvert dan dia mendapatkan kekuatan dengan ketika dia sendiri, kemudian dia mengincar satu posisi karir yang lebih tinggi atau karir yang berbeda dari yang dia punya sekarang. Bagaimana dia membuild dirinya untuk posisi itu atau image-nya, brand image-nya untuk posisi itu. Dia masih tetap perlu melihat apa yang dibutuhkan untuk posisi itu dan menunjukkan bagaimana dia siap untuk posisi itu. Kalau dia introvert kemudian dia mengincar posisi yang
mungkin bukan posisi ideal untuk introvert. Misalnya kalau introvert senangnya kan mungkin di belakang meja, administratif, analisis, kemudian planning, manajerial, administratif, dan sebagainya. Sementara dia mengincar posisi yang lebih banyak, misalnya membutuhkan dia mempelajari skill extrovert, dia speech, dia tampil, dia harus eksis, dan dia harus negosiasi, dan sebagainya. Pertanyaan pertama, dia harus mempersiapkan diri dulu untuk posisi itu. Dia mau nggak? Dia siap nggak? Artinya dia harus belajar skill extrovert, belajar speech, belajar tampil, belajar negosiasi, belajar ngobrol, dan sebagainya. Kalau misalnya dia tidak mau melakukan itu, maka mungkin posisi lain yang harus diincar. Setelah dia memutuskan posisi mana yang dia mau, sesuai dengan dirinya dan ekspektasi gaji atau posisi pangkat yang dia inginkan, baru build dirinya di sekitar target itu. Itu yang dilakukan semua orang, bukan hanya orang kantor. Saya membentuk karakter Deddy Dahlan, ngaco, bercandaan kayak gini, karena target utama saya memang adalah, pertama saya mulai adalah anak muda, usia saya ke bawah. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ngaconya di-build dari awal. Nah, ini pun sama. Kalau dia pengen menduduki posisi yang banyak ngobrol, pertama dia harus yakin dia bisa melakukan posisi itu, kemudian yakinkan. Bikin artikel, bikin post, bikin apa yang menunjukkan kepada orang bahwa dia siap mengisi posisi itu. Percaya deh, kadang-kadang orang ngebaca post kita tapi tidak bereaksi. Jadi teman-teman pernah ngepost sesuatu yang negatif atau positif, atau share tentang ilmu A, tapi ilmu B dan sebagainya, tapi dia nggak nge-like, dia nggak nge-share, dia nggak nge-retweet, dan dia nggak menghubungi Anda untuk ngomong, ini keren artikelnya nggak, tapi dia baca. Dan ketika dia baca, dia tahu Anda skill di bidang itu. Saya punya teman sepermainan, lagu lama, yang usianya udah agak lama tahu. Jadi saya punya teman, dia ini adalah pengrajin, kria kain untuk scarf. Saya melihat beberapa kali post dia tentang scarf, tentang kria kain. Tapi saya tidak pernah nge-like, tidak pernah, bukannya apa ya, tapi ya memang nggak nge-like aja gitu, cuma baca scroll. Tapi saya sering lihat, dan saya suka karya-karyanya bagus. Kemarin, beberapa hari lalu, lagi mau ada kelas untuk umum tentang kreativitas dan tentang kria. Saya kontak dia, lu mau ngajar nggak? Ini ada kelas kria. Dari mana? Kenapa saya kontak dia? Karena saya ngeliat post dia yang sering terjadi soal kria. Walaupun saya nggak nge-like, tapi sebetulnya saya ngeliat. Atasan Anda, atasan yang orang introvert tadi, rekan kerja, perusahaan lain, dan sebagainya, juga ngeliatin post kita. Mungkin nggak ngerespon aja, tapi itu ketanam di kepala mereka. Jadi untuk introvert tadi, silahkan diputuskan mau posisi apa yang mau dikejar. Apakah dia mau berjuang untuk posisi yang sebetulnya tidak nyaman buat dia sebagai introvert, nggak masalah, pelajari skillnya. Atau mau ngejar posisi yang introvert, nggak masalah juga. Yang penting brand kita dibangun di sekitar posisi karir yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu, Mas Anggoro. Sorry kalau agak jauh dikit ceritanya. Terima kasih Pak Deddy, jelas sekali. Siap, makasih Mas Anggoro. Oh, ini ada yang nanya lewat teks. Midriansyah. Pak Deddy, ini Mas atau Mbak ya? Pak ya? Untuk membentuk branding pemula agar jadi YouTuber, bagusnya harus bentuk tim atau personal. Itu satu. Kedua, apakah ada trik untuk menarik subscribers yang banyak? Oke. Untuk pemula, kalau pakai tim, itu pilihannya dua. Pakai budget, artinya pakai budget. Atau kedua, ada rekan kerja. Kalau bisa ada budget dan ada rekan kerja, atau ada rekan kerja, pakai tim lebih bagus karena lebih gampang. Tapi kalau misalnya tidak ada budget, belum ada rekan kerja, dan toh targetnya masih untuk mencoba dulu, personal pun nggak masalah, individual pun nggak apa-apa. YouTube saya sejauh ini memang subscribernya belum terlalu banyak, kemarin tuh 24.000 kalau nggak salah. Itu saya gonta-ganti sama tim. Jadi saya punya tim, tapi timnya pun cuma 2 orang. 1 kamera, 1 editing. Itu kadang-kadang mereka lagi nge-handle klien sehingga mereka nggak bisa ngebantu untuk YouTube pribadi saya. Jadi yang handle saya sendiri. Kalau lihat YouTube saya, background-nya sama. Coba nanti ke channel YouTube saya, lihat background-nya sama. Kenapa? Karena ini memang tempat saya syuting kalau saya ngerjain sendiri. Kamera taruh di depan situ, di belakang laptop ini ada tripodnya nggak pernah lepas. Saya tinggal taruh, saya ngomong, kemudian saya edit sendiri kalau ada waktu. Makanya jadi setiap 2 minggu karena saya ngerjain sendiri. Artinya kalau masih baru mulai, saya sarankan kalau belum ada budget banyak atau belum ada tim, kalau saya kan kebetulan memang ada timnya waktu itu,
sendiri pun nggak apa-apa, tapi belajar ngedit aja. Dan nggak sesulit yang Anda sangka kok, ngedit cukup mudah sebetulnya. Cuma orang suka nggak berani nyoba. Oke, itu satu. Kedua, apakah ada trik untuk menarik subscribers yang banyak? Nah, ini panjang. ini cukup panjang ceritanya. Mungkin bukan trik ya, lebih ke teknik. Tekniknya pertama kita perlu riset keyword, kemudian kita menggunakan keyword itu di dalam, cukup panjang, saya simpelnya gini aja. Cara terbaik untuk mendapatkan subscriber adalah banyak ditonton. Cara terbaik untuk banyak ditonton adalah mudah ditemukan. Cara terbaik untuk mudah ditemukan adalah riset keyword. Cari keyword yang lagi populer dan keyword yang memang banyak penontonnya. Kemudian keyword ini dipakai di judul, di deskripsi, di meta tag, di hashtag, dan di dalam video. Karena YouTube ternyata punya sound algorithm. Artinya apa? Kata yang kita ucapkan di dalam video ternyata ke-detect sama dia. Jadi kalau kita bikin video tentang cara membuat gelas gitu ya, dan kemudian di dalam video itu kita tidak mengucapkan kata gelas, sama YouTube nggak akan direkomend videonya. Karena dia curiga gitu. Tapi kalau kita bikin dalam video memang kita ngomong gelas, dia akan rekomend, dia akan naik ke atas. Tekniknya cukup banyak. Kita harus lihat analisanya dan sebagainya. Ini mungkin harus kelas sendiri kalau setelah tertarik. Tapi untuk mulai, nggak masalah. Mulai aja dulu, dari sendiri dulu aja. Kurang lebih gitu, seperti itu. Pak atau Mbak ya, Midri ini ya? Midriansyah, Pak kali ya? Pak Midri. Siap, seperti itu. Semoga menjawab. Pak, oke, siap begitu Pak Midri. Semoga sukses Pak Midri channelnya. Silahkan nanti kita kontak-kontakan di YouTube. Oke, ada lagi teman-teman? Anggoro nanya lagi ya Pak. Boleh, silakan Pak Anggoro. Kalau di YouTube saya pernah terpikir gitu, ada 2 konten yang mungkin cukup gampang untuk diproduksi. Itu satu bikin lirik lagu karaoke itu kan cover itu banyak juga ya itu yang lihat, tapi itu nggak bisa diputus iklan karena masa itu betul sih gitu. Yang kedua bikin konten viral yang medianya mungkin bisa comot dari Google foto maupun video ataupun berita gitu dijahit gitu. Terus dilempar jadi viral itu. Komentar Mas Dedi gimana? Soal kedua konten itu ya? Iya. Oke. Pertama, untuk mengejar, ini bisa langsung nyambung sama Pak Midri tadi. Untuk membuat konten yang kayak karaoke atau lyrics gitu ya. Lyrics seperti itu memang bisa membantu untuk mengejar subscriber, betul. Jadi orang bisa, apalagi kalau lagunya lagi populer, orang lagi search atau lagu itu memang orang banyak yang nyari, itu bisa membantu orang untuk mungkin bukan subscriber, viewer. Belum tentu dia subscribe, tapi meningkatkan viewer itu bisa. Tapi betul, itu biasanya tidak bisa dimonetisasi karena ada copyright strike. Artinya ketika lagu itu keluar, kita kena copyright strike. Saya pernah kena. Jadi prinsipnya gini, copyright strike itu efeknya bisa ada 3. 1, video kita di take down sama sekali, di blok, tidak boleh tampil. 2, bisa dimonetisasi, tapi uangnya diambil sama pemilik copyright. 3, bisa dimonetisasi, tapi uangnya bagi hasil dengan pemilik copyright. Jadi kita dapat setengah, dia dapat setengah. Biasanya yang terjadi antara yang 1 atau yang 2. Yang ketiga tergantung dari pemilik copyrightnya. Tapi saya pernah ngalamin yang kedua, yang diambil sama pemilik copyright. Itu video profile saya dulu pakai lagunya Bon Jovi. Nggak masalah. Kalau buat saya waktu itu nggak masalah, karena video itu memang buat perkenalan diri aja gitu. Tapi ketika konten-konten yang lain, saya kemarin bikin video tentang TikTok. Kalau nanti dilihat di YouTube, saya bikin video tentang dari mana sih duitnya TikTok, saya bikin video tentang itu. Saya pakai lagu TikTok. Saya pikir lagu TikTok itu karena udah dipakai di public domain, nggak ada copyright. Lagu yang, saya nggak tahu judulnya, pokoknya lagu anak muda, populer anak muda yang yang gitu lah pokoknya gitu. Itu saya pakai karena memang itu udah public domain saya pikir. Taunya begitu saya upload selesai, copyright strike langsung. Ternyata lagu itu di copyright.
saya ganti. Jadi kalau lihat video saya yang ada lagunya beda. Lagunya lagu beda sama sekali, bukan lagu TikTok. Jadi kita bisa menghilangkan si lagu itu supaya nggak kena copyright strike. Jadi kalau untuk nambah viewership, karaoke video bisa, tapi kita nggak bisa nyari duit lah istilahnya di situ. Oke, yang kedua kalau gitu adalah hal-hal yang trending yang kemudian kita upload supaya bisa dapat viewership. Ini bisa jalan. Seperti ini bisa. Misalnya banyak channel-channel yang upload dari TikTok yang lagi viral. Tapi again, kalau video TikTok viral ini pakai lagu TikTok, bisa kena copyright strike juga. Jadi akan keblok juga. Tapi kalau misalnya bukan, tapi kayak saya ketahui satu channel namanya Zoro atau apa, dia ngumpulin berbagai video viral dan dia cukup menarik, itu bisa ngebantu juga. Trending videos, jatuhnya trending videos. Dia bisa nambah viewership dengan cukup mudah. Betul. Kalau memang style kita pengen ngembangin konten yang seperti itu, mungkin bisa dicoba. At least menambah viewership awal bisa. Kurang lebih gitu Mas Anggoro. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Mas Anggoro. Sekalian masukan tadi buat Pak Midri. Soal YouTube-nya. Siap-siap. Ada lagi? Atau sudah? Wah, ada suara anak kecil. YouTuber kecil. Sudah? Masih ada? Gimana Mbak Agil? Masih ada? Ya, dari teman-teman mungkin masih ada pertanyaan. Ini aku take terpencet over ya. ini saya tadi. Gimana? Ada. Ada, Oh, siap. ada. Silakan Pak. Mau klarifikasi aja saya. Siap Pak. Saya introvert loh. Oh, banyak piala di belakangnya, luar biasa. Saya introvert loh. Oke, introvert ya. Silakan Pak, gimana nih? Iya, ini kalau soal gimana? Hah? Suaranya hilang, mohon maaf. Di unmute dulu, Halo. Mas. Iya. Iya, unmute ya. Oke. Tadi kan soal YouTube tuh. Iya, betul. Ya saya sih baru mulai nge-YouTube baru. Asik. 3 mingguan inilah, tapi ya masih isinya nggak umum sih. Oke, nggak apa-apa. Terus. Itu aja lah sudah. Tadi kan introvert saya bilang. Saya kan introvert. Oh, oke. Videonya Cuma klarifikasi aja. Videonya pernah tahu soal ini kan? Trading forex. Nah, oke. Mukanya kelihatan nggak di videonya? Enggak, masih belum saya kasih lihat. Nanti lah kalau yang berikutnya saya kasih lihat ke muka. Oh, oke, siap. Betul. Thank you sharingnya. Jadi gini, sebaiknya muka itu dikasih lihat atau gimana kalau YouTube itu, Mas Dedi? Itu sangat tergantung sih. Sangat tergantung pada mau tampil atau enggaknya. Sorry sebentar ya. Tergantung dari mau tampil atau enggaknya, Mas di situ di YouTube-nya sendiri. Beberapa orang bikinnya cuma sekedar apa istilahnya ya, tampilan aja, editing. Kalau tadi video yang Mas Anggoro bilang tadi, yang saya bilang Zoro, dia suka ngoleksi video viral, dia cuma videonya aja, dia mukanya nggak muncul sama sekali. Ada beberapa YouTuber yang sampai sekarang juga bahkan gamer pun mukanya nggak muncul, nggak masalah. Kalau saya memang karena yang saya jual adalah jual tampang juga, jadi saya selalu munculin muka. Tapi kalau misalnya mukanya mau di-hide juga nggak apa-apa. Cuma belakangan sih kalau saya lihat mulai muncul orang yang mukanya juga muncul walaupun dia nggak ngelihat kamera gitu. Mungkin mereka juga tipe yang agak-agak malu eksis ngeliat kamera. Jadi kameranya kayak di samping aja sementara mereka ngajarinnya di layar gitu. Yang ditampilkan layar, muka dia kecil seperti kalau kita sharing di sini. Kayak gitu. Itu juga bisa. Itu tergantung dari masing-masing orang sih. Saya rasa nggak terlalu ngaruh jauh ke masalah viewership. Nggak masalah sih itu. Kecuali kalau mukanya memang kayak supermodel Bella Hadid tadi, itu kalau nggak ditampilkan sayang itu, karena orang lihat mukanya itu. Lebih kayak gitu. Kalau kita, ya terserah, itu sih kembali ke keputusan masing-masing. Begitulah Mas. Cukup jelas mungkin ya? Oke, makasih.
Siap. Kayaknya perlu ditampilin kalau muka saya ini, ya kan? Oh Ganteng pasti gini. dong, masa ganteng gitu diumpetin repot bener nanti. Oke, makasih. Mas Siap, Dedi. siap, sama-sama. Ini tadi, sorry sebentar, ini ada Mbak Agil. Ini kan ada yang kayaknya mau ngobrol Japri juga, cuma saya kalau WhatsApp kan nggak terlalu ini. Boleh saya kasih link buat ke komunitas saya nggak ya? Jadi kalau mau ngobrol Japri di komunitas online aja. Silakan Mas. Boleh ya. Jadi saya kasih link ke komunitas aja nih. Nanti di komunitas ini tinggal diklik. Cuma memang dia perlu install aplikasi ringan sih. Cuma aplikasi kayak chat doang. Itu namanya Discord. Di sini kita suka ngobrol banyak nih Pak Midri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain juga mau ngobrol banyak, bisa di situ. Nah, itu ada linknya. Semua yang ini bisa join di situ. Di situ suka ngobrol-ngobrol macam-macam. Teman-teman komunitas suka bahas dari YouTube, dari kemarin personal branding juga sempat dibahas di sana. Begitu? Mungkin begitu, Mbak Agil? Iya. Lintang, Mas. Ya, Mbak Agil kayaknya. Mbak Agil menghilang ya? Kayaknya lagi ngurusin anaknya dulu. Saya bingung makanya kok Mbak Agil berubah begini. Gimana caranya bisa berubah? Berubah. Ya. Iya. Iya, itu seru banget nih kayaknya. Dari tadi kita ngobrolinnya kayaknya pertanyaannya juga sebenarnya masih ada lagi mungkin ya, tapi mungkin kebanyakan masih nyimpen buat nanti sesi khusus sama Mas Dedi juga. Iya nih. Ini mungkin kita sudahi ya, Mas. Kalau udah mau jam 9 juga kalau di area Kalimantan kan mungkin udah waktu istirahat jam 10 juga. Iya bener lupa ya. Meskipun ada yang kita ya. Iya, meskipun seru banget. Aku coba summarize ya dari tadi. Silakan. Yang Mas Dedi sampaikan gitu ya. Dari obrolan tadi siapa aja tuh bisa melakukan personal branding. Tujuannya juga sesuai dengan keinginannya masing-masing gitu ya. Terus melakukan personal branding itu manfaatnya juga banyak. Selain orang bisa lebih mengenal kita, bisa juga bawa rezeki, terus juga bisa memberitahu seseorang tentang kemampuan yang kita punya. Itu juga bisa buat sharing. Nah, untuk yang ingin yang membentuk personal brandingnya melalui sosmed, silakan pilih mana yang kita mau. Kayak misalnya Facebook, Instagram, LinkedIn, atau yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk berhati-hati dalam membuat konten. Karena dari konten yang kita post itulah yang bisa jadi harimau kita. Baik kekuatan maupun yang menerkam kita nanti. Coba kita tutup dengan pantun ya Mas Dedi ya. Wis, asik. Di atas meja ada donat, dimakan ketika hujan lebat. Walaupun capek dan penat, tapi kita harus tetap semangat. Oke, mungkin segitu. Thank you banget Mas Dedi buat sharingnya malam ini. Seru. Sama-sama. Terima kasih Terima semua. kasih juga teman-teman yang udah hadir di Jajaplix yang pertama di bulan ini ya. Saksikan lagi nanti Jajaplix edisi selanjutnya di bulan ini. Tunggu jadwalnya, nanti kita umumin seperti biasa. Oke. Sampai ketemu semuanya. Jaga jarak, kita tetap klik. Bisa gue juga. Thank you. Terima kasih sama-sama Mas Sri, Mas Anggoro, Mas Jawari, Pak Midri, terima kasih semuanya. Yo, makasih Mas Dedi. Itu Mas Jawari, itu Pak Anggoro tuh ngechat, terima kasih juga. Itu Mas Anggoro ngechat katanya kalau Jitu ilmu tradingnya bagi dong. Share link YouTube-nya. Belum buka chat ya. Oh, Pak Dedi juga share YouTube-nya, Pak. Boleh. Saya kalau YouTube-nya search jadi Dahlan aja. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sana bisa. Di link komunitas ada di chat juga sudah bisa. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu.